Kastil Besi Hitam bab 31, mungkin bagus. Di masa lalu, Zhang Tai selalu menganggap dirinya cerdas. Setidaknya, dia berpikir bahwa dia tidak bodoh. Dia bukanlah seseorang yang mudah ditipu oleh orang lain. Namun, pada hari itu, dia mendapati dirinya tidak bersalah dan naif. Pada hari itu, ia memahami inti dari pepatah manusia mati demi mengejar kekayaan, dan burung mati demi mengejar makanan. Pada saat ini, dia sekarang mengerti sepenuhnya apa maksud kata-kata Kapten Kerlin. Kompensasi tinggi 80 koin tembaga karena dipukuli dengan kejam oleh orang lain. Pemandian air panas juga disediakan sebelum dan sesudah pemukulan oleh warga jika terjadi bau keringat. Kompensasi yang tinggi sekali. Sungguh pelayanan yang ramah terhadap manusia. Temui tokoh-tokoh berpengaruh dan kaya, orang-orang yang mampu menggunakan klub pertarungan tanduk besi semuanya adalah tokoh-tokoh kaya dan berpengaruh. Karena orang-orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Perkuat tubuh Anda saat Anda bebas, tidak ada hal lain yang dapat memperkuat tubuh Anda selain menjadi rekan latihan dan kantong daging. Banyak wanita cantik di tempat kerja, sungguh banyak pelayan cantik seperti Mary. Namun, keindahan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia diserang habis-habisan karena hanya menanyakan namanya, yang hampir membuatnya merendahkan diri. Memikirkan bagaimana dia dengan mudah menerima pekerjaan paruh waktu ini tanpa berpikir panjang, dia merasa hidupnya menjadi suram sekali lagi. Zhang Tai menjadi sangat muram ketika dia menyadari bahwa semua tamunya adalah anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Tidak apa-apa kalau dipukul oleh teman sekelas seusianya, yang bisa dia anggap sebagai latihan di sekolah. Namun, karena dipukuli oleh segelintir anak yang lebih muda darinya, dia merasa akan terluka parah baik secara fisik maupun mental. Anak-anak itu berasal dari keluarga berpengaruh. Mereka menerima pendidikan terbaik sejak lahir. Keluarga mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk itu, dan mereka sudah mampu menyalakan titik pembakaran kuil mereka. Mereka bahkan lebih kuat dari Zhang Tai dalam setiap aspek fisik. Dia merasa sangat tidak yakin dengan pekerjaan paruh waktu seperti itu, jadi setelah pikirannya jernih, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah mengundurkan diri dari kantor manajer Hans. Persetan denganmu, saya tidak akan melakukan ini. Saya memiliki kesempatan untuk menyerah. Zhang Tai mengutuk dalam hati. Tidak mungkin, senyum Hans langsung membeku ketika dia tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Tai. Dia menjadi tegas dan menjabat kontrak di tangannya seperti wanita yang tajam. Cerutu di tangannya yang lain hampir menyentuh dahi Zhang Tai. Nak, sebelum kamu menyelesaikan 600 jam kerja, kamu harus memberi kami kompensasi 2 kali lipat dari jumlah kontrak jika kamu ingin mengundurkan diri. Ini berarti total 1.200 jam dengan 80 koin tembaga per jam. Anda harus tahu berapa total yang harus Anda bayar karena sudah tertulis di sini dalam kontrak dan Anda sudah menandatanganinya di sini. Jika Anda ingin berhenti, Anda harus membayar denda. Meskipun kami, klub pertarungan duri besi, sangat kuat, kami tidak menindasmu karena kami melakukan hal-hal sesuai dengan hukum. Sambil ternganga melihat ketentuan kontrak, Zhang Tai menjadi pucat. Dia terdiam dan mulai menyalahkan dirinya sendiri karena menandatangani kontrak tanpa memikirkannya. Dia tidak pernah mengira ada istilah seperti itu di dalamnya. Dia harus membayar 9 koin emas dan 60 koin perak karena melanggar kontrak. Jelas sekali, ini adalah harga yang tidak mampu dia tanggung. Melihat Zhang Tai menjadi pucat, manajer Hans membatalkan kontraknya dan memberikan saran perlahan. Wah, pekerjaan ini tidak seseram yang kamu bayangkan. Anda baru di sini dan belum mengetahui keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi rekan latihan. Oleh karena itu Anda mengalami kerugian. Nantinya, Anda akan belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih pintar. Saya tidak tahu mengapa si brengsek Kerlin merekomendasikan Anda, tetapi karena Anda masih muda. Saya pikir Anda harus mendengarkan saran saya, setiap tantangan sulit yang Anda hadapi adalah kesempatan bagi Anda untuk tumbuh dewasa. Pikirkan nasihat ini baik-baik. Nah, kamu seharusnya merasa malu karena dipukuli oleh beberapa anak kecil. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani salah satu dari anak kecil itu. Apalagi yang bisa Anda lakukan di masa depan? Dunia ini jauh lebih canggih dan sulit dari apa yang Anda temui saat ini. Baiklah, karena ini pertama kalinya kamu masuk kerja hari ini dan kamu telah belajar dari pengalaman ini, meskipun kamu belum berdiri bahkan 1 menit pun. Aku orang yang baik, jadi aku akan membayarmu kompensasi senilai setengah jam hari ini. Baiklah, cepat kembali ke rumah. Dalam beberapa hari terakhir ini, makan malam dilarang di kota Black Hawk. Jika kamu pulang terlambat, kamu mungkin mendapat masalah. Keluar dari kantor manajer Hans. Zhang Tai terus merenungkan apa yang telah diajarkan manajer Hans kepadanya. Setiap tantangan sulit yang Anda hadapi adalah kesempatan bagi Anda untuk tumbuh dewasa. Ya, apakah dia akan takut dengan anak-anak kecil itu? Apakah dia akan lari dan ditertawakan oleh Mary Jalang itu? Tidak, tidak mungkin. Saya tidak akan pernah takut pada anak-anak itu. Berpikir seperti ini, Zhang Tai langsung merasa jauh lebih baik. Ketika dia melewati meja resepsionis, Zhang Tai bertemu dengan Mary.
Lihat Zhang Tai keluar, Mary menggumamkan sesuatu kepada wanita cantik lainnya. Akibatnya, wanita-wanita cantik itu menatap Zhang Tai dengan pandangan menghina. Zhang Tai merasa bahwa dia tidak punya kesempatan untuk tidur dengan wanita cantik seperti dia, karena tidak ada wanita yang akan jatuh cinta pada pria yang dia pandang dengan hina. Zhang Tai menghela nafas panjang. Saya mendengar seseorang ditendang oleh Tuan Muda Gregory dan pingsan dalam 1 menit. Sungguh pria yang lemah, kata-kata Mary langsung membangkitkan semangat Zhang Tai. Suster Mary, jangan lupa janji kita. Zhang Tai memberikan ciuman terbang kepada Mary dan kemudian menyodorkan pinggangnya, seperti yang biasa dilakukan Hista, beberapa kali ke arah wanita cantik lainnya. Serangkaian gerakan ini membuat wajah Mary menjadi pucat saat wanita cantik lainnya ternganga. Sepertinya mereka tidak pernah membayangkan seseorang akan melakukan gerakan aneh seperti itu. Kemudian Zhang Tai tertawa terbahak-bahak, memutar air mancur, dan berjalan keluar gerbang klub pertarungan duri besi. Berdiri di depan gerbang besar klub pertarungan duri besi, Zhang Tai menatap bintang-bintang di langit dan mengayunkan tinjunya dengan keras. Dia berteriak dalam hati, saya tidak akan pernah dikalahkan. Yang mengikuti teriakan batinnya adalah perutnya yang menggelegar, yang mengingatkan Zhang Tai bahwa dia bahkan belum makan malam. Oleh karena itu, dia berlari menuju ke arah rumahnya. Mengintip Zhang Tai, yang sedang berlari pulang, Kapten Kerlin dan Hans berdiri di samping jendela di kantor Hans. Sambil menurunkan tirai, Hans bergumam, masa muda itu bagus. Tapi, anak laki-laki ini sepertinya tidak mampu menerima pukulan seperti yang kamu katakan padaku. Apakah kamu mempunyai pendapat yang baik tentang dia? Anak itu pintar. Jika dia mampu maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia akan mendapatkan hukumannya. Dia berani memeras teman-teman sekelasnya di depanku, Kapten Kerlin yang cerdas. Dia berani membenarkan pelariannya di hadapanku, Kapten Kerlin yang pemberani, dengan cara yang masuk akal. Karena itu masalahnya, saya harus memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Aku akan lihat apakah dia pria sejati atau sekadar seseorang yang berpura-pura menjadi pria sejati. Sambil menyilangkan tangan, pria bermata satu itu menjelaskan dengan kaku. Zhang Tai kembali ke rumah dalam waktu 40 menit, dengan waktu tersisa kurang dari 1 jam sebelum makan malam dilarang di kota Black Hot. Saat dia melahap semua makanan dan hidangan yang dibuat oleh ibunya dan mencuci mangkuk dan sumpit, orang tuanya pulang. Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Ayah Zhang Tai bertanya dengan rasa ingin tahu. Erem, anakmu berprestasi di sekolah, jadi seorang guru memperkenalkanku pada pekerjaan paruh waktu. Bayarannya sangat bagus. Saya bisa mengenal banyak tokoh berpengaruh dan kaya, dan saya juga bisa memperkuat tubuh saya ketika saya punya waktu luang. Ah, aku hampir lupa. Ada juga banyak keindahan di sana. Zhang Tai mengangkat alisnya. Benar-benar, apakah itu bagus? Ayah Zhang Tai menjadi sedikit curiga. Tentu saja, saya bisa pergi ke sana sepulang sekolah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, jadi saya mungkin pulang agak terlambat. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pekerjaan paruh waktu macam apa itu? Tambah Ibu Zhang Tai. Klub pertarungan duri besi. Wanita cantik itu sangat antusias. Ketika aku berada di sana hari ini, kakak perempuan yang mengajakku berkeliling memujiku dan mengatakan bahwa aku ambisius. Aku juga bertaruh dengannya bahwa aku pasti akan mewujudkan impianku. Zhang Tai berpura-pura bersemangat di depan ibunya. Jadi maksudmu kamu dipuji oleh seorang cantik? Ibumu tidak mudah ditipu. Jangan pernah memimpikannya. Ibu Zhang Tai menjentikkan jarinya ke dahi Zhang Tai beberapa kali. Sungguh, Bu, saya sungguh-sungguh. Zhang Tai tersentak dengan lidah yang terjulur seperti anak anjing. Kalau begitu, beritahu aku. Bagaimana dia memujimu? Dia memuji bahwa saya ambisius. Zhang Tai berpura-pura sangat serius. Ambisi apa? Seekor katak yang ingin memakan angsa. Mendengar hal itu, baik ibu maupun ayahnya menganggapnya sebagai lelucon. Akibatnya, ayah Zhang Tai mengeluarkan seteguk air saat ibunya ternganga beberapa saat sebelum tertawa terbahak-bahak. Lalu ibu Zhang Tai mengulurkan tangannya untuk menepuk Zhang Tai. Kamu lebih baik dalam bercanda daripada sebelumnya. Setelah mengobrol bebas dengan orang tuanya, Zhang Tai berhasil memperkuat gagasan bahwa dia hanyalah seorang pelayan biasa di sana. Mereka berdua menganggap ini sebagai kesempatan bagi Zhang Tai untuk belajar dan merasakan pengalaman bermasyarakat melalui pekerjaan. Dilihat dari ekspresi bahagia Zhang Tai, mereka juga tidak menentangnya. Jika mereka tahu dia ada di sana untuk dipukuli oleh anak-anak, mereka pasti akan sedih dan pasti akan memintanya untuk berhenti. Belum lagi, Zhang Tai harus bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat. Setelah mencuci kaki dan menggosok gigi, Zhang Tai menguap dan kembali ke kamarnya. Namun, dia tidak tertidur. Sebaliknya, dia memasuki kastil besi hitam. Selama beberapa hari terakhir, atribut dasar juga banyak berubah. Nilai aura mengalami perubahan paling besar dari 1,8 menjadi 3,7 dalam 1 hari. Karena kentang yang bertunas di kastil besi hitam tumbuh semakin tinggi. Nilai merit meningkat dari 43 menjadi 47.
Dia mendapat tambahan 4 poin nilai merit dengan mengepel meja dan kursi teman-teman sekelasnya pagi ini. Pada pagi hari tanggal 26 Februari tahun 889 kalender besi hitam. Tuan Tampan dan Agung melakukan perbuatan baik di sekolahnya dengan mengepel meja dan kursi teman-teman sekelasnya, yang membuat semua orang di kelas senang. Hasilnya, nilai merit meningkat sebesar 4. Melihat ini, Zhang Tai menyadari bahwa orang-orang itu sebenarnya merasa senang ketika meja dan kursi mereka dipel oleh orang lain. Mereka tidak bisa mengendalikan mulut mereka. Melalui acara ini, Zhang Tai mengetahui lebih banyak tentang nilai merit. Setelah memeriksa atribut dasar kastil besi hitam, Zhang Tai kembali ke ladangnya. Makanan ringan itu belum bertunas, sedangkan kecambah kentang yang empuk sudah setinggi jari. Dibandingkan 2 hari lalu, keadaannya sudah banyak berubah. Tak heran, aura Value pun meningkat pesat. Setelah memeriksa camilan dan kentangnya, Zhang Tai merasa sedikit lebih nyaman. Saat dia berdiri di depan pohon kecil dan bersiap untuk memeriksa jumlah jam yang tersisa sebelum buah pertama yang tidak bocor menjadi matang. Sebuah kotak dialog tiba-tiba muncul di depan Zhang Tai. Pada malam tanggal 16 Februari tahun 889 kalender besi hitam, Tuan Tampan dan Agung diserang di klub pertarungan. Serangan itu melebihi batas fisik Anda dan telah membahayakan kesehatan Anda. Buah istimewa dari pohon buah Manjusaka Karma siap diproduksi. Silakan baca tip berikut ini, Tuhan yang tampan dan luar biasa. Zhang Tai sedikit tersentak. Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai mendekati pohon buah Manjusaka Karma. Saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, sederet kata muncul di depannya. Frustasi membuatmu lebih berani. Begitu Anda menghadapinya dengan berani, semua rasa sakit dan pukulan yang Anda terima akan membuahkan hasil yang manis. Anda harus tenang seperti ibu pertiwi dan menguatkan tubuh Anda seperti baja halus. Buah badan besi siap diproduksi. Apakah Anda ingin menghasilkan buahnya? Ya tidak. Buah tubuh besi. Zhang Tai ternganga. Kastil besi hitam bab 32, pengetahuan misterius. Melihat para bajingan dari Hit Plain Brotherhood menunjuk ke arahnya dengan dengusan cabul setelah kelas selesai. Zhang Tai langsung tahu bahwa mereka sudah tahu tentang masalah menjadi kantong daging. Meskipun Zhang Tai tidak tahu bagaimana para bajingan ini mengetahuinya, namun Zhang Tai bisa merasakannya secara naluriah dan tepat. Setelah 2 kelas berakhir, sekelompok siswa yang bersemangat berkerumun di kamar mandi dan kemudian berbicara sambil tertawa di luar kelas di lorong. Pada pagi hari, sensasi sinar matahari yang menyinari tubuh manusia membuat seseorang merasa nyaman, sehingga para siswa saling dorong di lorong untuk mendapatkan sedikit sinar matahari tersebut. Seolah-olah mereka adalah ikan asin yang berjamur. Melihat Zhang Tai berjalan ke arah mereka dengan murung, para bajingan dari Hit Plain Brotherhood mulai berpura-pura mengalihkan pandangan mereka. Mereka mengangkat kepala dan menatap awan di langit, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Masing-masing dari mereka tampak seperti seorang penyair. Sial, Zhang Tai menebak bahwa mereka pasti tertawa terbahak-bahak di bawah ekspresi tegas mereka. Hanya tertawa. Berhentilah berpura-pura, itu pasti sulit bagimu. Zhang Tai lewat dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, para bajingan itu tidak tahan lagi dan tertawa secara bersamaan. Saudaraku, hal tidak menyenangkan apa yang terjadi tadi malam? Beritahu kami dan biarkan kami bahagia. Hahaha. Bajingan, kamu tahu ada yang tidak beres kemarin, jadi kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku hampir dipukuli sampai mati tadi malam. Zhang Tai langsung meraih kerah baju Hista sambil berpura-pura marah. Hista buru-buru mengangkat tangannya. Siapa yang menyuruhmu menyombongkan diri kemarin? Baghdad sudah lama menebak apa yang akan terjadi padamu. Tapi dia menganggapmu terlalu sombong, jadi dia tidak memberitahumu. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kemarin? Hista mulai bertingkah seperti Zhang Tai sambil berkata sambil tersenyum cabul, aduh. Kamu tahu kelemahan terbesarku adalah sifat berhati lembut dan tidak bisa melihat orang lain mempermalukan diri mereka sendiri. Saya tidak berjanji padanya sampai Kapten Kerlin memohon kepada saya untuk waktu yang lama. Popularitasku sangat tinggi, aku telah melakukan terlalu banyak hal baik. Sayangnya, bahkan menjadi dekat dengan wanita cantik dan kompensasi yang tinggi pun menimpaku. Selain itu, aku juga bisa memperkuat tubuhku. Memikirkan penampilannya di depan para bajingan ini dan tawa mereka, Zhang Tai tersipu. Pepatah lama dari klan Tiongkok bahwa orang tidak boleh terlalu sombong, jika tidak, Anda akan tersambar petir memang benar. Dia hanya berpura-pura sedikit kemarin, namun dia sudah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Zhang Tai menatap Baghdad, yang mengangkat bahunya secara alami. Kapten Kerlin adalah pelatih paruh waktu di Iron Torrents Fighting Club. Sebelumnya, dia biasa memperkenalkan teman-teman senior kami tentang pekerjaan paruh waktu di tempat itu, dan semua pekerjaan paruh waktu itu dikalahkan oleh anak-anak kecil dari keluarga kaya. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Zhang Tai bertanya dengan sedih. Ini sama sekali bukan rahasia, tapi kamu tidak memperhatikan informasi mengenai klub pertarungan duri besi. Anak-anak itu memiliki persyaratan ketat untuk mitra pelatihan mereka.
Karena tinggi badan dan perkembangan tubuh mereka terbatas, rekan latihan mereka tidak boleh orang dewasa atau anak-anak pada usia yang sama, karena mereka tidak akan mampu menahan pukulan dan tendangan keras mereka. Pekerjaan ini lebih cocok untuk orang seperti kita. Kami sedikit lebih tua dan lebih kuat dari anak-anak kaya itu. Namun, karena kita belum menyalakan titik api kuil, mustahil bagi kita untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Apa? Kita tidak bisa mengalahkan mereka? Tanya Hista penasaran. Tentu saja tidak. Jika kami lebih kuat dari mereka, bagaimana mereka bisa menendangmu dengan mudah? Kami hanya rekan latihan. Jadi kenapa kami harus dikalahkan oleh anak-anak itu? Sambil menyilangkan tangan, Baghdad mencibir, inilah perbedaan antara kami dan orang-orang kaya itu. Meskipun orang yang lebih kuat bisa menjadi rekan latihannya, mereka tidak terlalu membutuhkan orang seperti itu. Apa kamu tahu kenapa? Pasalnya, orang-orang kaya itu berharap anak-anaknya bisa dengan mudah mengalahkan kita selagi mereka masih kecil. Mereka membutuhkan anak-anak mereka untuk mengkonsolidasikan kepercayaan diri dan keunggulan mental. Medan ki mereka bisa melemahkan kepercayaan diri lawannya. Seolah-olah menghadapi musuh. Mereka secara alami ingin berada dalam posisi yang menguntungkan. Oleh karena itu meskipun Anda mungkin mencapai level yang sama dengannya di masa depan, Anda tetap bukan tandingannya. Ada banyak rincian mengenai hal ini, sehingga agak muskil. Ini adalah teori misterius yang kudengar dari seseorang di klub pertarungan. Zhang Tai mendengar teori ini untuk pertama kalinya. Dia agak terkejut tentang hal itu, namun, dia juga merasa bahwa itu mungkin benar. Kalau tidak, mengapa klub pertarungan tidak menemukan seorang pemuda yang seumuran dengan Zhang Tai yang juga menyulut titik api kuil? Mungkin saja mereka menemukan banyak orang yang memenuhi deskripsi ini di kota Black Hot. Glaze, misalnya, sudah menjadi petarung LV2. Apa yang membuat Zhang Tai semakin terkejut adalah bahwa pengetahuan ini bersifat misterius. Yang berarti hanya sedikit orang yang dapat mempelajarinya dan merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang awam. Pengetahuan misterius sangat mahal dan mencakup sebagian besar keterampilan budidaya dan keterampilan bertarung. Dikatakan bahwa sebelum bencana, sistem pengetahuan misterius masyarakat manusia telah berkembang dengan baik. Ada yang disebut perlindungan kekayaan intelektual, ada pula yang disebut paten. Sedangkan pengetahuan misterius lainnya hanya diketahui oleh kelompok agama misterius seperti kelompok yang mengetahui fungsi kristal. Padahal, di zaman besi hitam saat ini, sebagian besar ilmu misterius dimiliki oleh kelompok tertentu, berbagai asosiasi industri, kelompok agama, berbagai serikat buruh, berbagai sekolah, dan lain-lain. Sebagai landasan dan aset yang bertahan di zaman ini, ilmu misterius bukanlah sesuatu yang rakyat jelata bisa melakukan kontak dengannya. Meskipun keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan sempoa tidak terlalu penting, sebenarnya, itu masih dianggap sebagai bentuk pengetahuan misterius yang populer di kalangan klan Tiongkok. Sebelum Donder mengajarinya keterampilan ini, Zhang Tai diperingatkan untuk tidak memberikannya kepada klan asing. Jika dia melanggar perjanjian, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Di zaman besi hitam, selain sumber daya, setelah Anda menguasai keterampilan berharga atau pengetahuan misterius, Anda bisa menjadi kaya dan berkuasa di suatu wilayah dalam waktu singkat. Tentu saja, Anda mungkin juga menjadi duri di mata orang lain karena pengetahuan misterius tersebut dan suatu hari nanti bisa berubah menjadi mayat. Pengetahuan misterius berhubungan dengan uang. Ketika Anda memonopoli pengetahuan dan keterampilan misterius, Anda juga mengambil sebagian besar keuntungan yang diperoleh darinya. Hukum misterius ini tampaknya tidak berubah sedikit pun, bahkan sebelum terjadinya bencana. Mundur sedini mungkin. Anda mungkin mengalami trauma mental jika selalu dibuli oleh anak-anak tersebut. Pada saat itu, akan sangat sulit bagimu untuk menjadi pria yang kuat. Baghdad menyarankan dengan tulus. Saya akan mempertimbangkannya, namun, saya harus menyelesaikan 600 jam terlebih dahulu. Zhang Tai sengaja menyebutkan kontrak itu dengan ekspresi sedih. Hukuman besar sebesar 10 koin emas membuat semua orang langsung ternganga. Pengetahuan misterius apa? Mungkinkah itu cocok dengan buah tubuh besi yang akan matang di pohon buah Manjusaka Karma saya? Mengingat nama buahnya, Zhang Tai sudah tahu bahwa buah itu benar-benar enak. Namun, yang perlu dia lakukan adalah terus-menerus dipukuli oleh anak-anak untuk menghasilkan buah itu. Orang-orang akan membayar saya karena mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu saya membentuk tubuh besi dari buah ini. Suatu hal yang luar biasa. Zhang Tai tidak merasakan kegagalan sama sekali. Saat Zhang Tai memutar matanya dan berencana untuk membual tentang bagaimana Mary memujinya sehingga membangunkan para bajingan itu, seluruh lorong menjadi tenang. Zhang Tai menoleh dan melihat Nona Daina memasuki amfiteater dengan cetakan siput di tangannya. Mereka menatapnya selama beberapa detik sebelum saling melirik. Dalam sekejap, mereka semua masuk ke amfiteater dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat mereka bergegas ke kamar mandi sebelumnya. Semua orang berebut untuk menempati kursi depan di dekat Nona Daina. Di Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7, jika itu adalah kelas yang diajar oleh Nona Daina,
setiap siswa yang bersemangat akan mengambil inisiatif dan masuk ke dalam kelas sebelum bel berbunyi. Kursi terbaik di baris pertama tentu saja ditempati oleh Gleis dan para pengikutnya. Sebaliknya, anggota Hit Plain Brotherhood menduduki kursi di barisan tengah, yang bisa dianggap tidak baik atau buruk. Menyadari semua orang telah memasuki ruangan, Nona Daina segera memulai kelas. Dia mengambil sebatang kapur dan menuliskan dua kata di papan tulis. Klan darah. Nona Daina memandang mereka dengan matanya yang indah. Pada saat ini, semua siswa yang bersemangat duduk tegak seperti memasang lembing, menunjukkan ekspresi tegas dan keinginan akan ilmu. Para siswa yang terkasih, untuk kelas hari ini, saya ingin berbicara tentang klan darah. Klan darah di zaman kita berbeda dengan sebelum bencana. Seperti yang dijelaskan dalam karya seni, mitologi, dan legenda, orang-orang sebelum bencana adalah vampir yang bisa berubah menjadi kelelawar, namun, mereka tidak benar-benar ada. Klan darah di zaman besi hitam, bagaimanapun, mengacu pada makhluk hidup liar yang bermutasi dan alien yang muncul setelah bencana. Keduanya sangat berbeda satu sama lain. Klan darah yang biasa kita bicarakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dari penampilannya, seluruh tubuhnya selalu berwarna merah, seolah-olah berlumuran darah. Dan mudah dikenali di alam liar. Kedua, setiap makhluk hidup dari klan darah menyukai darah segar. Mereka adalah karnivora dan pembunuh paling berbahaya di alam liar. Hewan apapun yang berlumuran darah akan dianggap sebagai makanan bagi mereka. Ketiga, setiap hewan dari klan darah akan mengalami perubahan fisik yang signifikan setelah mutasi. Jika mereka bermutasi, mereka akan mengembangkan beberapa kemampuan aneh yang membuat mereka semakin berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Sekarang, mari kita ambil contoh siput darah. Siput darah adalah spesies paling umum di klan darah. Aku akan mengajarimu cara menangani benda ini jika kamu menemukannya di alam liar. Melihat wajahnya yang lembut dan cantik saat dia mendengarkan suaranya yang luar biasa, Zhang Tai ternganga. Kenyataannya, mereka tidak peduli dengan apa yang dia bicarakan. Bagi kebanyakan orang, begitu mereka melihat Nona Daina berdiri di sana dan mendengarkan suaranya, mereka sudah merasa puas. Dikatakan bahwa pernah terjadi peristiwa yang sangat buruk di kelas yang membuat Nona Daina sangat marah. Oleh karena itu, peraturan yang sangat aneh. Peraturan yang dianggap sebagai peraturan paling aneh di semua sekolah di kota Black Hot. Dibuat di Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7, semua siswa di kelas Nona Daina harus meletakkan tangan mereka di tempat yang terlihat. Oleh karena itu, setiap kali tatapannya menyapu siswa di kelasnya, semua siswa yang akan duduk tegak seperti bayi yang berperilaku baik. Dengan tangan bertumpu di atas meja, siswa tersebut tampak menginginkan pengetahuan. Beberapa saat kemudian, suara menelan ludah menyebar ke seluruh sudut kelas. Selain bunyi tersebut, juga terdapat bunyi ketukan yang serupa dengan bunyi ketukan antara ikan satu kayu dengan tongkat yang di antara keduanya terdapat sehelai kain. Secara keseluruhan, ada berbagai macam suara dan berbagai fenomena. Kelas Nona Daina selalu membuat Zhang Tai berhalusinasi karena kegembiraannya. Tepat pada saat ini, Nona Daina, dengan rok pendek, duduk di mimbar saat bagian pahanya yang montok dan seputih salju terlihat. Kancing pakaian luarnya tidak bisa menutupi payudaranya yang montok karena membuat para siswa terpesona. Saat itu, hanya Zhang Tai dan Nona Daina yang ada di dalam kelas. Memanggil Zhang Tai untuk pergi ke depannya, Nona Daina menurunkan tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk mendorong payudaranya ke jurang yang membuat orang terpesona. Lalu dia menekan kepala Zhang Tai ke dalam jurang dan tersenyum cabul. Sebelum Zhang Tai tercekik oleh tumpukan salju putih itu, Nona Daina mendorong Zhang Tai menjauh dan mengulurkan dua jari indahnya, mengeluarkan pipa tipis saat dia mulai meniup gelembung merah muda satu persatu. Gelembung merah muda itu berterbangan di udara dan meledak di wajah Zhang Tai, menyebabkan Zhang Tai benar-benar mabuk. Sayang, apakah kamu ingin mencobanya? Nona Daina menunjukkan senyuman menggoda dan melengkungkan salah satu jarinya ke arah Zhang Tai. Saya akan. Zhang Tai tiba-tiba berdiri, sehingga membuat para anggota Hit Plain Brotherhood terkejut. Menjelang akhir kelas, Nona Daina menanyakan apakah para siswa mempunyai pertanyaan. Reaksi tiba-tiba Zhang Tai hampir mengejutkan orang-orang di sampingnya hingga tewas. Dalam sepersekian detik, semua orang di kelas menatap Zhang Tai. Akibatnya, seluruh tubuh Zhang Tai terasa panas. Gleis, yang duduk di barisan depan, berbalik untuk menatap Zhang Tai dengan pandangan menghina. Gleis telah menyiapkan dua pertanyaan tentang siput darah dan berpura-pura menjadi siswa yang berperilaku baik, dalam upaya untuk berbicara dengan Nona Daina sebentar. Namun, sebelum dia bisa berdiri, suara Zhang Tai telah menghilangkan kesempatannya. Pada saat Zhang Tai berdiri dan berteriak, pikirannya sudah jernih sepenuhnya. Mengintip ke sekeliling pada tatapan berduri itu, Zhang Tai tiba-tiba berkeringat. Siswa laki-laki itu, apakah kamu memiliki pertanyaan tentang kelas ini? Nona Daina bertanya dengan serius. Untungnya, Zhang Tai pintar. Hampir di saat yang sama, dia memikirkan sebuah pertanyaan yang agak berhubungan dengan kelas ini.
Nona Daina, saya hampir mengingat semua yang Anda ajarkan di kelas ini, tapi saya punya pertanyaan tentang jenis makhluk hidup lainnya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menjawabnya. Zhang Tai mengarang pertanyaan. Kastil Besi Hitam bab 33, Energi Tubuh Manusia. Kepala besar pasti sedang memikirkan lebah sekarang. Aku dengan jelas melihatnya linglung tadi. Mata setengah tertutup dengan senyum cabul di wajahnya, air liurnya hampir mengalir. Dia ngobrol sambil tidur dan tidak tahu apa yang dibicarakan Nona Daina. Leit bergumam sedikit pada Dou. Saat itu, Barley menendang Leit sedikit untuk menyuruhnya tutup mulut. Barley tidak pernah tahu bahwa apa yang dikatakan Leit sebenarnya benar. Tadi malam, saya sedang memanaskan air di rumah. Setelah airnya mendidih, saya mengangkat ketel dari kompor dan meletakkannya di atas tanah. Namun, saya lupa mengisi termos dengan air mendidih. Pada saat saya menyadarinya, saya menemukan bahwa air mendidih di dalam ketel sudah mendingin. Hewan-hewan terangsang lainnya membuka lebar mata mereka yang seperti telur sapi dan menatap ke arah Zhang Tai. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Syukurlah, mereka adalah yang paling disiplin di kelas Bu Daina. Jika hal ini terjadi di kelas guru lain, Zhang Tai mungkin akan terkena telur busuk yang dilemparkan oleh siswa lain saat dia menyelesaikan kalimatnya. Nona Daina mendengarkannya dengan sabar, sehingga Zhang Tai punya cukup waktu untuk mengatur kata-katanya. Saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu dan hanya merebusnya lagi. Namun, ketika saya memikirkan hal ini di malam hari, saya memikirkan masalah yang tidak dapat saya selesaikan sama sekali. Oleh karena itu, itulah mengapa saya mengundang Nona Daina untuk menyelesaikannya untuk saya. Apakah masing-masing dari kita seperti ketel berisi air mendidih? Sejak kita dilahirkan ke dunia ini, apakah kita terus-menerus kehilangan energi dari tubuh kita menit demi menit dan hari demi hari tanpa kita sadari? Pertanyaan ini benar-benar tidak biasa. Bahkan anggota Hit Plain Brotherhood pun terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhang Tai bisa mengarang pertanyaan tingkat tinggi seperti itu. Apakah masing-masing pertanyaan itu adalah ketel berisi air mendidih? Pertanyaan ini berasal dari pesan yang dilihat Zhang Tai ketika buah tanpa bocor muncul. Zhang Tai tidak dapat memahami pesannya, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya pada Nona Daina tentang hal itu. Siswa ini sangat pandai berpikir. Ini adalah pertanyaan khusus. Karena ini adalah semester terakhirmu di sekolah, aku berencana untuk membicarakan energi tubuh di kelas selanjutnya, tapi tanpa diduga, kamu sudah menyadarinya. Jadi, aku akan membicarakannya denganmu sekarang. Dingling dingling. Saat dia membuka mulutnya, bel berbunyi. Nona Daina menunggu sampai bel selesai berbunyi sebelum tersenyum malu. Kelas sudah selesai, waktunya istirahat. Karena topik ini membutuhkan banyak waktu untuk dijelaskan, mari kita bicarakan di kelas berikutnya. Setelah kelas usai, beberapa orang meninggalkan kelas, sedangkan mayoritas tetap berada di dalam kelas. Beberapa siswa bahkan dengan sengaja menanyakan pertanyaan bodoh kepada Nona Daina mengenai kelas biologi sebelumnya, dan Nona Daina akan dengan sabar menjawab pertanyaan mereka. Seolah-olah dia tidak memperhatikan niat mereka. Glais dan ketiga pengikutnya hampir mengepung Nona Daina ketika Glais berbicara keras dan tertawa berlebihan dari waktu ke waktu, seolah menunjukkan bahwa dia sangat akrab dengan Nona Daina. Dia berpura-pura bahwa dia rukun dengan Nona Daina dan akan menoleh ke orang-orang yang tersisa di kelas ketika Nona Daina tidak menyadarinya. Menunjukkan ekspresi yang menyenangkan dan terang-terangan. Glais itu idiot, Hista bergumam ke samping, jika bukan karena ayahnya yang berprestasi. Jika bukan karena latar belakang keluarganya yang baik. Baghdad pasti bisa menghajarnya, bukan gilirannya untuk pamer di sini. Penilaian ini sungguh membuat Baghdad senang. Mendengar penilaian mereka, Baghdad mengeluarkan hu dingin dan menatap Glais. Setiap anggota Hit Plain Brotherhood tahu bahwa Glais adalah target yang ingin dilampaui oleh Baghdad. Saya dengar daftar rekomendasi akhir akan ditentukan akhir semester ini. Jika Glais ingin mendapat rekomendasi untuk masuk Akademi Pelatihan Perwira Militer Aliansi Andaman, kali ini dia harus tampil bagus. Di dalam gerbang sekolah kami, seorang petarung LV2 sungguh menakjubkan. Namun, di luar gerbang sekolah, dia bukanlah siapa-siapa. Aku pernah mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, persyaratan terendah bagi peserta magang dari kota Black Hawk untuk bergabung dengan Akademi Pelatihan Militer Aliansi Andaman adalah petarung LV3. Untuk menyimpulkan analisisku, saat ini, Glais agak tidak memenuhi syarat. Leit menambahkan, misalkan dia tidak terdaftar di akademi. Glacier sudah menjadi sesuatu yang istimewa. Sarwin berkata dengan kagum. Sarwin, Akademi Pelatihan Perwira Militer Aliansi Andaman sudah menjadi sesuatu yang istimewa bagi rakyat jelata, namun, ini bukanlah yang terbaik. Kami, Aliansi Andaman, hanyalah kekuatan kecil di koridor klan manusia Blackson yang enggan melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, aliansi tersebut tidak pandai bertempur. Meskipun Akademi Pelatihan Perwira Militer Aliansi Andaman adalah lembaga pembelajaran yang relatif senior di dalam aliansi, namun di luar aliansi. Hal ini bukanlah sesuatu yang patut untuk dipamerkan.
Di luar aliansi, ada talenta nyata seperti Li Shizhen, yang langsung dibawa pergi oleh anggota senior Persatuan Apoteker dan menjadi murid dari anggota senior misterius. Li Shizhen ribuan kali lebih hebat dari Glaze. Bahkan ayah Glaze hanyalah tumpukan omong kosong di depannya, kata Barley seperti orang tua sambil mengangkat bahu Sarwin dengan ringan. Saya dengar apoteker bisa menghasilkan banyak uang. Zhang Tai tertarik pada setiap industri dengan bayaran tinggi, sehingga ketika mendengar kata apoteker, hal pertama yang dipikirkan Zhang Tai adalah uang. Hanya ada 4 apoteker di seluruh kota Black Hot. 3 di antaranya adalah penasihat jangka panjang di 3 klub pertarungan di kota Black Hot, sedangkan yang terakhir adalah pemasok CSIF. Tentu saja mereka kaya, tidak ada orang lain yang bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada apoteker di seluruh benua. Kalau saja saya bisa menjadi apoteker, kata Douk yang gagah seperti orang idiot. Saat Douk membuka mulutnya, tidak ada orang lain yang menjawab. Sebaliknya, mereka semua menoleh padanya. Douk berpura-pura sombong. Setelah beberapa lama, Barley menepuk bahunya. Douk, aku tidak menyangka kamu akan selucu ini. Istirahat 10 menit segera berlalu dan kelas pagi terakhir dimulai. Dengan tangan di atas meja, mereka berpura-pura duduk kembali. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Bu Daina mulai menggambar sesuatu di papan tulis dengan sebatang kapur. Setelah beberapa menit, sebatang pohon yang dihormati waktu, dipelintir dengan banyak tanaman merambat, muncul. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Setelah itu, Nona Daina meletakkan tongkat kapur di atas meja dan berbalik sambil bertepuk tangan. Kelas lalu, seorang siswa bertanya apakah tubuh manusia kita kehilangan energi seiring berjalannya waktu. Sekarang saya akan menjelaskannya kepada Anda dengan diagram anatomi jalur urin dan pembuluh darah yang berdekatan dengan kandung kemih tubuh manusia. Benda tua yang mirip pohon itu adalah jalur urin yang berdekatan dengan kandung kemih kita, dan benda mirip tanaman merambat yang melingkarinya adalah pembuluh darah kecil. Yang mirip dengan akar pohon, yang menyerap unsur-unsur dan energi yang jarang terlihat dari urin kembali ke dalam tubuh manusia untuk menghindari pemborosan. Ilmu anatomi menyediakan alat bagi kita untuk mengetahui rahasia tubuh kita, namun, alat ini juga terbatas, karena tubuh kita adalah instrumen paling presisi di dunia. Instrumen ini memiliki banyak rahasia yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh anatomi. Sebenarnya, meskipun tubuh kita memiliki banyak sistem dan fungsi kompleks yang bertujuan untuk mengurangi jumlah energi tubuh yang terbuang, tubuh kita tetap saja membuang sejumlah besar energi seiring berjalannya waktu. Ambil contoh urin, seperti yang telah Anda pelajari di kelas bertahan hidup. Ketika Anda terdampar di lingkungan yang dingin, Anda akan mampu bertahan 5 jam lebih lama dibandingkan orang lain hanya dengan tidak buang air kecil. Ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak memiliki akses terhadap makanan dan air, Anda dapat menampung urin Anda, dan dengan meminumnya, Anda akan dapat bertahan selama 48 jam lagi. Urin sangat penting dalam kaitannya dengan hidup dan mati, karena mengandung sejumlah besar energi tubuh dan zat bermanfaat. Energi tubuh dan zat-zat bermanfaat yang seharusnya tinggal di tubuh kita terkuras tanpa alasan. Meskipun tubuh kita telah menerapkan berbagai cara untuk mencegah kehilangan, hal itu hanya dapat memperlambat kehilangan. Sebagian besar energi tubuh keluar melalui berbagai cara. Saya tahu ada komunitas khusus yang menggunakan air kencingnya sebagai obat, sehingga bisa meningkatkan kesehatannya. Hal pertama yang mereka lakukan setelah bangun pagi adalah buang air kecil, dilanjutkan dengan mengumpulkan urin dan meminumnya. Mereka percaya bahwa mereka dapat mencegah hilangnya energi tubuh dan zat bermanfaat dengan cara ini. Semua orang di kelas kehilangan kata-kata karena mereka mengira meminum air seni jauh lebih menakutkan daripada klan darah, terutama ketika kata-kata itu keluar dari mulut Nona Daina. Anehnya, mereka menjadi sangat bersemangat hingga hampir berseru. Nona Daina, apakah sebenarnya ada orang yang meminum air seninya? Seorang siswa yang bersemangat di baris pertama mau tidak mau bertanya. Ada. Nona Daina tampak galak. Tidak merasa malu dengan pertanyaan itu, Nona Daina sepertinya menganggapnya sebagai pertanyaan pendidikan semata. Saat mereka meminum urin pertama di pagi hari, mereka percaya bahwa energi di dalam urin dapat membantu mereka menjaga keremajaan dan kesehatan. Sebenarnya, mereka semua adalah orang-orang terkenal sekarang, karena mereka hidup lebih lama dibandingkan orang biasa. Mereka juga mengolah air seni anak-anak dan bayi sebagai obat yang baik untuk menyembuhkan penyakit. Mereka percaya bahwa air seni anak-anak dan bayi mengandung energi kehidupan yang paling murni. Seluruh kelas menjadi sibuk. Dengan menggunakan contoh urin, saya ingin memberitahu Anda bahwa banyak energi dalam tubuh manusia terbuang seiring berjalannya waktu tanpa alasan yang jelas. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak energi yang terbuang. Saya hanya tahu bahwa jika seseorang dapat mengingat semua energi yang terbuang ini setiap hari, bahkan sedikit pun, jumlahnya akan sangat besar. Selain urin, ada cara lain yang lebih banyak membuang energi tubuh kita. Dengan cara apa, Nona Daina? Mimpi basah dan masturbasi. Nona Daina tampak tegas dan tenang. Ketika dua kata benda itu keluar dari mulut Nona Daina,
Anehnya ruang kelas kembali tenang. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi yang sangat aneh. Beberapa dari mereka langsung menundukkan kepala dan tidak berani menatap Nona Daina sama sekali. Zhang Tai melirik ke arah para siswa dari Hit Plane Brotherhood dan menemukan ekspresi sangat bersemangat di wajah mereka. Saat ini, tidak ada yang membuka mulut. Nona Daina melihat sekeliling dan melanjutkan, ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur dari perempuan, maka bisa tercipta makhluk hidup. Setiap sperma mengandung keajaiban besar kehidupan yang menunggu untuk memasuki dunia. Pernahkah Anda memikirkan aturan di baliknya? Setiap sperma mengandung energi kehidupan dalam jumlah besar. Betina dewasa hanya dapat menghasilkan 1 sel telur dalam sebulan. Sedangkan jantan dewasa dapat menghasilkan ratusan juta sperma setiap hari, ini berarti ratusan juta keajaiban hidup. Tahukah Anda betapa kuatnya sperma ini? Ini adalah sesuatu yang Anda tidak akan pernah tahu dan saya juga tidak. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah di Timur Kuno. Para pembudidaya Qi memperlakukan energi kehidupan dari sperma mereka sebagai harta yang dapat membuat mereka lebih kuat dan memungkinkan mereka hidup lebih lama. Selain melahirkan anak, mereka tidak akan pernah membiarkan spermanya keluar tanpa alasan. Hal lain yang menyia-nyiakan energi kita adalah memiliki terlalu banyak pikiran dalam benak kita, yang menghabiskan banyak energi spiritual seiring berjalannya waktu. Namun, di zaman ini, ada para kultivator dan petarung kuat yang menggunakan energi kehidupan dan energi spiritual dalam jumlah besar ini untuk menyalakan titik membara mereka. Menerobos alam kultivasi satu persatu hanya bergantung pada disiplin diri dan teknik kultivasi misterius mereka sebelum akhirnya menjadi pejuang yang dihormati dan individu kuat yang dapat melindungi umat manusia. Jika kamu ingin menjadi orang yang kuat, kamu harus belajar bagaimana mencegah energi tubuhmu keluar. Lihat para siswa yang sedang memikirkan perkataannya di kelas, Nona Daina menunjukkan senyuman yang menyenangkan. Apakah kamu ingin tahu mimpiku? Dengan mulut ternganga, para siswa yang teh itu menatap Nona Daina. Mata Zhang Tai juga bersinar penuh harap, dia tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Di bawah pandangan mereka yang penuh harap, Nona Daina mengucapkan sebuah paragraf yang mengubah semua pandangan dan pandangan mereka tentang kehidupan dan dunia. Impian saya adalah salah satu murid saya menjadi pejuang yang kuat atau orang yang kuat yang dapat melindungi umat manusia. Saat itu, saya akan berpakaian bagus dan menikah dengannya. Sayangnya, saya belum menemukan orang yang tepat. Itu sebabnya, aku mohon padamu untuk membuat janji denganku. Senyuman dewasa dan menggoda di wajahnya serta matanya yang indah dan berkilauan membuat mereka semua ternganga. Mereka menatap Nona Daina, yang benar-benar cantik, dan tidak berkata apa-apa. Tanpa diduga, dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Janji antara kamu dan aku adalah, menikahlah denganku ketika kamu cukup kuat untuk melindungiku. Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Kata-kata ini bergema di benak mereka dan mengejutkan mereka semua. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ruang kelas langsung menjadi ramai. Apakah kamu setuju untuk membuat janji seperti itu denganku? Saya bersedia, teriak para siswa yang teh pada saat yang sama, menyebabkan jendela hampir pecah berkeping-keping. Yah, kalau begitu itu adalah sebuah janji. Kalian adalah pria tangguh sekarang, tapi wanita memiliki masa muda yang terbatas dan mustahil bagiku untuk menunggu seumur hidupku. Itu sebabnya, sesuai janji kami, jika ada di antara kalian yang bisa menjadi petarung kalajengking berdarah sebelum usia 20 tahun, maka aku akan menikah dengannya. Bagus, saat ini, mereka belum bisa memahami kebohongan yang disebut cinta, yang bisa menenun kebahagiaan dan harapan terindah di dunia, menjadi kekuatan pendorong terbesar bagi seseorang untuk menjadi dewasa. Saat itu, semua siswa yang teh menatap Nona Daina dengan mata merah, menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah darah mengalir deras ke penis dan kepala mereka secara bersamaan. Zhang Tai juga menjadi bersemangat pada saat ini ketika sebuah kalimat bergema di benaknya. Jadilah petarung kalajengking berdarah pada usia 20. Kastil Besi Hitam Bab 34, Petarung Kalajengking Berdarah. Seperti siswa T lainnya, Zhang Tai juga tidak bisa mengendalikan dirinya sepanjang sore hari. Bagi seluruh mahasiswa, kelas biologi ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Beberapa di antara mereka masih tidak percaya bahwa mereka telah membuat janji seperti itu dengan Nona Daina. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menikahi Nona Daina suatu hari nanti. Meskipun peluangnya kecil, itu masih cukup untuk membuat semua siswa yang bersemangat tiba-tiba meledak dengan semangat tinggi. Kegembiraan para siswa sore itu sangat mengagetkan sang pelatih. Namun, sepanjang sore hari dan bahkan setelah dia kembali dari toko kelontong donder, Zhang Tai terus memikirkan dua hal. Yang pertama adalah buah tanpa bocor. Menurut Nona Daina, tubuh manusia kehilangan energi dalam jumlah besar setiap hari melalui urin, masturbasi, keringat, dan bahkan dari makanan yang tidak tercerna. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang dikandungnya.
Setelah berpikir lama, Zhang Tai menyadari bahwa sejak minggu lalu, dia tidak mengalami mimpi basah selama 5 hari berturut-turut. Biasanya, dia mengalami setidaknya 3 mimpi basah dalam seminggu. Apakah ini berarti energi kehidupan dari ribuan juta sperma diserap oleh buah Leakles? Baik Zhang Tai maupun Nona Daina tidak tahu berapa banyak energi yang terkandung di dalam sperma tersebut. Satu-satunya hal yang dia katakan tentang topik ini adalah bahwa di Timur Kuno ada sistem budidaya kuno dan misterius yang menggambarkan beberapa pembudidaya Qi yang mengubah sperma berwujud menjadi energi kehidupan yang kuat dan tidak berwujud, Qi. Hal ini sepertinya terkait dengan besarnya energi kehidupan yang dihasilkan oleh sistem reproduksi. Namun, ini hanyalah salah satu sumber buah tanpa bocor. Zhang Tai ingat bahwa air seninya jauh lebih bersih dari sebelumnya. Selain itu, nafsu makannya kini baik dan keringatnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya saat berolahraga. Inikah manfaat buah Leakles? Nona Daina menyebutkan bahwa ini hanyalah kehilangan energi yang nyata, sementara ada juga lebih banyak kehilangan energi yang tidak terlihat. Misalnya, tubuh kita terus-menerus melepaskan energi dari waktu ke waktu. Sebelum bencana, manusia telah menemukan medan magnet dan sinar cemerlang yang mengelilingi tubuh kita serta energi yang disebut listrik yang dihasilkan dalam tubuh manusia setiap detiknya. Sebaliknya, sumber energi yang paling banyak hilang adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, mempunyai banyak pendapat dan pemikiran yang tidak menentu dan selalu berubah. Ini juga dikenal sebagai gerakan spiritual dan mental manusia. Beberapa gerakan spiritual dan mental yang berwujud disebut kesadaran bukti, sedangkan gerakan yang tidak berwujud disebut kesadaran bawah sadar atau kesadaran berlebih. Nona Daina pernah menyebutkan bahwa energi mental dan spiritual terbuang sia-sia selama mimpi atau dugaan yang tidak teratur dan buta. Ini mengingatkan Zhang Tai bahwa dia telah tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Dia berpikiran jernih setiap pagi. Apakah energi mental yang bocor diserap dan diubah oleh buah Leakles? Lalu fungsi ajaib apa yang dimiliki buah tanpa bocor setelah menyerap seluruh energi berwujud dan tidak berwujud yang keluar dari tubuhnya selama seminggu penuh? Hal ini membuat Zhang Tai menjadi lebih berharap terhadap buah Leakles yang akan matang dalam waktu 3 hari. Zhang Tai masih tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Leakles. Tidak peduli apa maksudnya, dia berpikir bahwa tidak ada yang lebih hebat dari lencana petarung kalajengking berdarah. Hal kedua yang dipikirkan Zhang Tai sepanjang sore itu adalah bagaimana dia bisa menjadi petarung kalajengking berdarah sebelum berusia 20 tahun. Dengan cara ini, dia akan menjadi kuat dan mampu melindungi serta menikahi Nona Daina. Namun, pada saat ini, Zhang Tai tidak dapat melihat sedikit pun peluang terjadinya hal ini. Petarung kalajengking berdarah di antara 5 kelas petarung. Petarung kalajengking berdarah adalah petarung profesional LV9 yang termasuk dalam kelas 4 dan disahkan oleh Persatuan Pejuang Kontinental. Pejuang kalajengking berdarah akan menyalakan 34 titik api di tulang punggung mereka dan akan memiliki kekuatan tempur kelas atas yang hanya bisa membuat kagum banyak orang di sisa hidup mereka. Mereka bahkan merupakan eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Kapten Kerlin yang bermata satu. Petarung kalajengking berdarah berusia 20 tahun, sungguh eksistensi luar biasa yang memesona. Kalau bukan itu, siapa lagi yang bisa menandingi Dewi Nona Daina? Sedangkan untuk bocah malang yang bahkan belum menyalakan titik api kuilnya, bagaimana dia bisa menjadi petarung kalajengking berdarah? Yang membutuhkan 8 peningkatan peringkat berturut-turut dalam waktu 5 tahun, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mendapatkan bantuan dari Nona Daina. Ini tidak mungkin kecuali dia jenius. Tapi karena dia memiliki kastil besi hitam dan pohon yang menakjubkan, dia bertekad untuk bertarung demi Nona Daina. Memikirkan janji Nona Daina, jantung Zhang mulai berdebar kencang. Dalam perjalanan pulang dari toko kelontong Donder, menyaksikan lampu jalan dinyalakan satu persatu, anak laki-laki berusia 15 tahun itu memasang ekspresi tegas. Dia mulai membayangkan tujuan yang belum pernah dia impikan sebelumnya, menjadi petarung kuat dengan gambar kalajengking berdarah di punggungnya sebelum usia 20 tahun. Gulu-gulu, perutnya mulai keroncongan lagi. Sekarang aku lebih seperti seorang pecinta kuliner, gumam Zhang Tai pada dirinya sendiri sambil mulai berlari pulang. Ketika dia tiba di rumah, Zhang Tai menemukan gerbangnya tidak terkunci dan bahkan setengah terbuka. Apakah ada pencuri? Jantung Zhang Tai mulai berdebar kencang. Dia sedikit membuka gerbang dan berjalan masuk dengan tenang. Menggenggam tongkat kayu yang sebelumnya disembunyikan, dia bergerak mendekat menuju pintu masuk. Sebelum dia masuk, dia mendengar suara aneh, saya hanya memiliki satu anak perempuan pada usia 20 tahun, dan sekarang dia hamil karena putra Anda. Dia tidak lagi punya wajah untuk hidup. Bagaimana dia bisa menikah lagi? Hari ini, saya membawanya ke sini untuk Anda bawa ke keluarga Zhang Anda. Jika Anda tidak mengakui bahwa bayi dalam perutnya adalah milik keluarga Zhang Anda, maka saya akan memukulinya sampai mati. Jika kamu mengakuinya, kamu harus menyampaikan berita ini ke lingkungan sekitar. Suara itu penuh amarah. Pada saat itu, Zhang Tai mendengar suara Pa dan kutukan pria itu, aku akan menghajarmu sampai mati, brengsek.
Tangisan seorang wanita terdengar dari dalam. Saat Zhang Tai masuk, dia menemukan tirai pintu disingkirkan dan Bos Wang dari toko penjahit serta istrinya berjalan keluar. Bos Wang tampak sangat marah ketika melihat Zhang Tai. Zhang Tai langsung menyembunyikan tongkat kayunya di belakangnya dan memaksakan senyum. Bos Wang, jangan pergi begitu cepat. Silahkan duduk. Kalian semua Zhang adalah bajingan. Pria itu pergi dengan marah ketika dia menabrak gerbang. Istrinya memandang Zhang Tai dengan hati-hati dan mengikutinya pergi sambil menghela nafas panjang. Melihat mereka pergi, Zhang Tai menutup gerbang dan menyembunyikan tongkat kayu itu lagi. Dia kemudian berpura-pura batuk dan masuk ke wisma. Ada 3 orang di dalam wisma. Ayah Zhang Tai sedang merokok sambil mengerutkan kening. Bau tembakau berkualitas buruk menyebar kemana-mana. Dalam keadaan normal, ibu Zhang Tai pasti akan memarahinya. Namun, ibunya sedang menghibur seorang wanita yang menangis, yang kepalanya menunduk saat dia menangis. Lihat wanita ini, Zhang Tai teringat suara papa dari kamar kakak laki-lakinya beberapa bulan terakhir. Lalu dia mengerti segalanya. Ayah dan ibu juga tahu apa yang terjadi. Tanpa diduga, kakak laki-lakiku yang gagah membuat masalah sekarang. Makan malammu ada di dalam panci. Ayo makan sekarang. Melihat Zhang Tai kembali, ibunya mengangkat kepalanya dengan enggan. Dia kemudian terus menghibur gadis itu. Ayah juga mengintip ke arah Zhang Tai. Zhang Tai tahu apa yang harus dilakukan. Kalian lanjutkan, aku akan pergi makan malam. Lalu dia berlari ke dapur dan mengeluarkan makanan dari panci. Meski makanannya sederhana, namun dibuat oleh ibunya dan berbau harum, sehingga Zhang Tai segera melahap semuanya. Setelah makan, Zhang Tai mencuci mangkuk dan sumpit serta membersihkan dapur untuk mendapatkan poin nilai pahala lainnya. Memikirkannya dengan gembira, Zhang Tai melihat ayahnya datang. Tampaknya ayah dan ibunya sudah mengambil keputusan. Zhang Tai, kemarilah. Saya perlu bicara dengan Anda. Ada apa, ayah? Kakak laki-lakimu, bajingan itu, dia tidur dengan gadis itu dan membuatnya hamil. Ayah Zhang Tai merasa sangat enggan ketika menyebutkan hal itu. Apa ini berarti aku punya kakak ipar sekarang? Zhang Tai bertanya sambil meringis. Diam, ayah Zhang Tai menatapnya dengan mata terbuka lebar dan menjentikkan kepala Zhang Tai dengan jari-jarinya yang membuat Zhang Tai bangkit dari rasa sakit. Yang terpenting, kakak laki-lakimu tidak ada di rumah saat ini, jadi gadis itu akan tinggal di kamar kakak laki-lakimu. Bersikaplah sopan dan teleponlah saudara perempuannya saat Anda melihatnya. Apakah saya jelas? Jangan biarkan dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan apa? Dia sudah memasuki kamar kakak laki-lakiku lebih dari sekali. Zhang Tai menyentuh kepalanya seolah dia sedang dianiaya dan bergumam. Apa? Ayah Zhang Tai membuka matanya lebar-lebar sekali lagi. Zhang Tai buru-buru tersenyum masam. Tidak apa. Saat aku memikirkan bagaimana kamu akan menjadi seorang kakek, aku sangat bahagia untukmu. Sebelum ayahnya sempat menendang pantatnya, Zhang Tai sudah lama melarikan diri. Zhang Tai sudah memikirkannya dengan matang saat dia sedang makan tadi. Berdasarkan temperamen ayah dan ibunya, mereka tidak akan pernah memaksanya melakukan aborsi. Melakukan aborsi akan menjadi masalah besar. Selain itu, dia tidak bersalah dan meskipun dia tidak cantik, dia juga tidak jelek. Mereka tinggal di jalan yang sama dan hampir tumbuh bersama di bawah pengawasan ibu dan ayah. Tidak ada gadis lain yang bisa menandinginya. Kesalahannya terletak pada kakak laki-lakinya, yang terlalu terburu-buru dan tidak melakukan persiapan yang cukup. Saat kakak laki-lakinya kembali, kedua keluarga akan membicarakan pernikahan keduanya. Selain itu, ketika Zhang Tai menyebutkan bahwa ayahnya akan menjadi seorang kakek, meskipun dia terlihat sangat marah, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Zhang Tai tidak terlalu memikirkannya. Setelah makan malam, dia mencuci kaki dan menggosok gigi. Setelah itu, dia pergi ke wisma untuk mengucapkan selamat malam kepada ibu dan saudara iparnya sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Di kamarnya sendiri, Zhang Tai duduk di tempat tidur dan mulai berlatih sesuai dengan aturan. Melalui beberapa hari belajar, ia menyadari bahwa kultivasi menjadi lebih efektif dengan melakukan visualisasi sebelum dan sesudah berkultivasi. Jika dia berlatih visualisasi sesuai dengan sebelum menyalakan titik terbakar kuilnya, energi spiritualnya akan sedikit lebih kental. Jika dia memvisualisasikan sempoa emas setelah mengolah dan menyalakan titik pembakaran kuil, dia bisa pulih lebih cepat. Zhang Tai merasa dia telah mempelajari fungsi misterius dari melalui kultivasi selama beberapa hari. Zhang Tai merasa lebih mudah untuk memasuki meditasi sebelumnya, karena sekarang membutuhkan lebih sedikit waktu. Di masa lalu, dia membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk memasuki meditasi karena dia merasa terganggu. Dalam beberapa hari terakhir, dia langsung memasuki meditasi saat dia duduk dan menutup matanya. Dia selalu berpikiran jernih sekarang. Karena dipoles oleh energi spiritual murni, titik pembakaran kuil di atas pusar memancarkan nyala api nila yang semakin terang dan merespons kristal dengan lebih mudah. Tampaknya dalam beberapa bulan, nyala api akan menjadi biru sepenuhnya dan akan membantunya mencapai level yang lebih tinggi.
Apakah semua ini akibat dari buah tanpa bocor? Zhang Tai tidak yakin akan hal itu. Apapun yang terjadi, ini adalah perubahan yang bagus. Yang membuat Zhang Tai tidak nyaman adalah bongkahan kristal yang ia gunakan untuk mengolahnya. Lambat laun, ia tidak mampu memberikan energi yang cukup baginya untuk berkultivasi. Hal ini membuat Zhang Tai sedih seperti orang haus yang menggerakkan mulutnya di depan keran air, namun ternyata ukuran keran itu sekecil jarum. Jumlah air yang menetes tidak memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat miskin. Jika Zhang Tai memiliki kristal berbasis piramida, dia yakin titik pembakaran kuilnya sudah memancarkan api ungu. Setelah hampir 2 jam berkultivasi, Zhang Tai berdiri dari tempat tidur dan sedikit menggerakkan kakinya yang mati rasa. Sambil menghela nafas panjang, dia meletakkan kristal putih itu kembali ke pasir kristal di dekat ambang jendela, untuk mengisi ulang energinya. Setelah mengintip ke jalanan yang gelap gulita yang tidak dilengkapi dengan lampu pinggir jalan, untuk memastikan tidak ada orang di luar yang mengintip ke dalam, dia menutup jendela lagi. Apa yang kakak lakukan sekarang? Zhang Tai tiba-tiba bertanya-tanya. Sebelum tertidur, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam seperti biasa. Mata tertutup, kunci. Masuk rasanya lebih mudah untuk masuk. Membuka matanya, Zhang Tai mendapati dirinya sudah berada di dalam. Tuan yang tampan dan luar biasa, selamat datang di kastil besi hitam. Zhang Tai dengan santai menyentuh panel atribut dasar. Benteng besi hitam panjang, 1 krosa lebar, 1 krosa nilai aura, 7.3 nilai manfaat, 52 penyimpanan energi dasar, 0,5 keluaran khusus, batal seperti yang diharapkan. Dia memperoleh 5 poin nilai prestasi lebih banyak, 2 di rumah dan 3 di sekolah. Namun, pertumbuhan energi spiritual sangat mengejutkan Zhang Tai. Setelah menutup panel atribut, Zhang Tai pergi ke ladangnya. Sambil berjongkok, dia memeriksa tanamannya dengan cermat. Anehnya, ia menemukan barisan tunas-tunas segar yang membandel muncul dari tanah para petani. Nibletnya sudah bertunas. Zhang Tai langsung menjadi bersemangat. Mereka tumbuh 3 hari lebih awal dari perkiraan Zhang Tai. Sepertinya tanah di sini cocok untuk pertumbuhan tanaman, gumam Zhang Tai. Memikirkan kenaikan harga makanan, Zhang Tai melirik kastil besi hitam kosong yang membentang hampir 1000 mu satu tanah. Dia langsung memikirkan ide gila, apakah saya akan menjadi kaya jika saya menanam lebih dari 100 mu biji-bijian dan buah-buahan di sini, di kastil besi hitam. 1 mu sama dengan 666.666 meter persegi. Kastil besi hitam bab 35, realisasi. Sejak kecil, Zhang Tai selalu menjalani kehidupan yang sederhana dan membosankan, hanya bersekolah dan bekerja di toko kelontong donder. Sepulang sekolah pada hari Rabu, dia tiba di Iron Torrents Fighting Club di Bright Avenue sekali lagi. Bagi Zhang Tai, klub tarung ini telah banyak mengubah hidupnya. Melalui pekerjaan paruh waktu di toko kelontong donder dan klub pertarungan duri besi, Zhang Tai bisa bertemu banyak orang. Beberapa orang mungkin akan menjadi gila karena gaya hidup mekanis seperti itu, sementara Zhang Tai menganggapnya membosankan. Ia sudah mengetahui sejak kecil bahwa hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk memilih gaya hidupnya sendiri. Kedua orang tua Zhang Tai adalah orang biasa di kota Black Hot, sehingga ia dilahirkan tanpa kekuatan seperti itu. Di usia berapapun, hanya sedikit orang yang bisa menjalani kehidupan yang mudah dan sejuk dengan aktivitas seperti menunggang kuda perang, bertarung di medan perang, memeluk wanita cantik, dan minum alkohol. Kebanyakan orang hanya dapat melakukan pekerjaan tetap sebelum pensiun, seperti halnya benda-benda cacat di jalur perakitan yang akan ditinggalkan ketika dikirim. Kebanyakan orang bahkan tidak punya waktu untuk menjelajahi dan berkeliling dunia sama sekali. Sekolah Menengah Nasional ke-7 di kota Black Hot tidak diragukan lagi merupakan jalur perakitan di sebuah bengkel tempat sebagian besar produknya akan dikirim ke tentara, pabrik, dan pertanian sebelum ditinggalkan. Jika tidak ada kecelakaan, Zhang Tai mungkin juga akan mengikuti rutinitas ini. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Tai mendapati dirinya jauh lebih berpikiran jernih dibandingkan sebelumnya. Dia akan memikirkan banyak topik yang tidak pernah dia pikirkan atau pertimbangkan sebelumnya. Menolak menjadi produk berkualitas buruk yang tidak bisa memilih nasibnya sendiri di jalur perakitan. Barley dan yang lainnya membentuk Hit Plain Brotherhood. Glice berusaha menjadi petarung LV2 sejak usia muda, dan banyak orang yang memakainya. Berseragam pionir dan berjuang untuk masa depan yang tidak pasti dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Secara bertahap, mereka akan masuk ke wilayah hitam yang tidak diketahui itu dan tidak pernah kembali. Ketika dia tiba di Bright Avenue, dia teringat gambaran berikut. Seorang lelaki tua berseragam pionir dengan rambut putih bersih dan janggut sedang membeli sesuatu di toko kelontong. Dia kemudian duduk di luar gerbang toko kelontong dan bersandar di dinding di seberang jalan. Dengan pedang patah di tangannya, dia tersenyum, meminum alkohol, dan menyaksikan matahari terbenam. Setelah istirahat sejenak, dia berdiri, mengencangkan ikat pinggangnya, dan berjalan menuju stasiun kereta. Sejak saat itu, Zhang Tai tidak pernah melihatnya lagi.
Zhang Tai sangat terkesan dengan perbedaan mencolok antara senyuman damai lelaki tua itu dan situasinya. Zhang Tai tidak dapat sepenuhnya memahami mengapa dia tersenyum ketika dia duduk di pinggir jalan sambil meminum alkohol berkualitas buruk dan menyaksikan matahari terbenam. Tapi senyum di wajahnya yang dihormati selalu muncul dalam ingatan Zhang Tai. Pada saat ini, Zhang Tai secara bertahap memahami apa arti senyuman yang dihormati waktu. Wajahnya menunjukkan kebanggaan dan menyampaikan pesan, aku telah mencoba hidup dengan caraku sendiri. Semua orang di usia ini bekerja keras. Beberapa bekerja keras untuk menjadi produk unggulan di jalur perakitan dengan harapan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Beberapa bekerja keras untuk keluar dari jalur perakitan terlepas dari apakah mereka akan kehilangan nyawa dalam proses tersebut. Sementara yang lain bekerja keras untuk menjadi pemilik jalur perakitan. Dan mereka yang memiliki satu jalur perakitan ingin memiliki lebih banyak lagi. Ketika dia berada di Bright Avenue terakhir kali, segala sesuatu di jalan membuat Zhang Tai menjadi kerdil dan tidak nyaman. Namun, ketika dia berada di Bright Avenue saat ini, melihat segala sesuatu di avenue yang megah, Zhang Tai tiba-tiba menyadari bahwa perasaan tidak nyaman hanyalah ketakutan alami dan kurang percaya diri yang dirasakan oleh produk yang belum selesai ketika melihat pemiliknya dan pemiliknya. Manajer jalur perakitan. Ini adalah aturan permainan di kota Black Hawk, sebelum kamu dapat melepaskan diri dari status biasa kamu sebagai produk yang belum selesai di mata orang lain. Segala sesuatu di jalan ini akan membuat kamu terengah-engah. Sepertinya saya berubah dari produk biasa yang belum jadi menjadi produk belum jadi yang bagus. Produk yang belum jadi. Keparat, aku tidak boleh menganggap diriku sebagai produk yang belum selesai. Ibu tidak akan pernah menyetujui hal ini. Di matanya, aku adalah bayinya yang paling berharga. Di dunia ini, jika menyangkut pendapat mereka tentang saya hanya akan memperhatikan pendapat 3 atau 4 orang dan mengabaikan penilaian orang lain. Pendapat orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya tidak akan pernah berpura-pura menjadi produk belum selesai yang dimaksudkan untuk membuat hidup orang lain lebih mudah. Ketika dia ingat bahwa dia bersikeras agar ibunya berhenti memanggilnya sayang 2 tahun lalu dan memanggilnya dengan nama panggilan lain seperti Guo, senyuman muncul di wajah Zhang Tai. Kemudian, dia melangkah maju dengan langkah jujur dan percaya diri di Bright Avenue dan tiba di Avenue Bright nomor 18, tempat di mana Iron Torrents Fighting Club berada. Keempat penjaga di luar gerbang melirik Zhang Tai dan membiarkannya masuk secara langsung. Zhang Tai memandangi pelindung seluruh tubuh mereka yang berkilauan dengan mengagumkan. Mereka memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Mirip dengan pelindung seluruh tubuh yang dikenakan oleh rata-rata pikemen lapis baja berat, seluruh rangkaian baju besi tersebut memiliki berat lebih dari 70 kg. Itu tampak luar biasa dan kuat. Mereka yang bisa bergerak bebas dengan armor seperti itu setidaknya adalah LV5. Bagi mereka yang mengatur 4 petarung di atas LV5 di kedua sisi gerbang, klub pertarungan duri besi sangatlah kuat. Memasuki gerbang dan memutar air mancur, Zhang Tai tiba di meja resepsionis sekali lagi. Zhang Tai juga akhirnya mengerti mengapa Mary memujinya sebagai orang yang ambisius terakhir kali. Seorang wanita yang ingin keluar dari jalur perakitan dengan mengandalkan kualitas luarnya, penampilan cantik misalnya. Tentu saja tidak ingin berhubungan dengan pria yang sepertinya tidak memiliki masa depan cerah. Memikirkan tentang apa yang terjadi terakhir kali, Zhang Tai merasa dia bertingkah seperti dan bereaksi berlebihan. Saat dia merasa kasihan padanya, Zhang Tai melihat deretan wanita cantik sekali lagi. Tidak seperti terakhir kali ketika dia segera diabaikan oleh mereka, ketika dia masuk kali ini. Zhang Tai menemukan bahwa mereka semua memelototinya, 80% dengan rasa jijik dan 20% sisanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa dengan mudah mengenali rasa jijik mereka saat mereka menatap tajam ke arah Zhang Tai, seperti angsa sejati yang melihat katak ambisius. Mereka yang memelototinya dengan rasa jijik dengan bangga memalingkan kepala, mengangkat kepala, dan tidak melihat ke arah Zhang Tai lagi. Sementara mereka yang penasaran terus menatapnya dengan senyuman tipis. Maria tidak ada di sini? Zhang Tai melirik wanita cantik di belakang meja resepsionis dan buru-buru memasukkan tangan kanannya ke dalam saku untuk menekan penis yang tak henti-hentinya itu. Para wanita cantik itu mengenakan seragam yang terdiri dari kemeja ketat tanpa lengan dengan kerah terbuka rendah dan celana olahraga longgar. Saat melirik ke arah mereka, Zhang Tai melihat semua kulit putih dan montok, menyebabkan dia hampir mimisan. Karena tidak ada seorang pun yang menyambutnya, Zhang Tai juga tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia melewati meja resepsionis. Beberapa langkah kemudian, Zhang Tai mendengar diskusi di belakangnya. Dia masih anak-anak, tidak mungkin seburuk itu. Anda tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Anak-anak zaman sekarang menjadi dewasa lebih awal. Kata Mary, pria ini benar-benar menjijikkan dan bahkan lebih berlebihan dari tamu-tamu itu. Dia ingin menganiaya Mary pertama kali dia melihatnya. Selain itu, dia bahkan melakukan gerakan cabul pada kita. Benar-benar, tapi dia sepertinya bukan tipe orang seperti itu.
Apakah jantungmu berdebar kencang? Kamu bisa mencobanya. Lalu tawa mereka melayang ke arah Zhang Tai. Sial, Zhang Tai tahu bahwa citra baiknya telah hancur total di antara mereka. Ini adalah kedua kalinya dia ke sini. Tentu saja, Zhang Tai tidak perlu melapor ke kantor manajer Hans. Sebaliknya, dia hanya perlu melapor kepada Direktur Beck, orang yang dia temui di kantor manajer Hans. Tanggung jawab utamanya adalah bertanggung jawab dalam menyambut tamu LV1 di Fighting Club. Dengan kata lain, dia bertugas melayani anak-anak kaya dan berkuasa itu. Sebagai kantong daging anak-anak itu, Zhang Tai secara alami dikelola olehnya. Direktur Beck selalu mengucapkan terlalu banyak kata, yang mungkin disebabkan oleh penyakit akibat kerja yang dideritanya. Terkadang, dia secara tidak sadar mengulangi apa yang telah dia katakan beberapa kali. Melihat Zhang Tai datang melapor kepadanya, Direktur Beck sangat senang. Dia kemudian bergumam kepada Zhang Tai di kantornya yang sempit selama lebih dari setengah jam. Dia memberitahu Zhang Tai tentang apa yang harus dia perhatikan. Seperti kemana dia boleh pergi dan kemana dia tidak boleh pergi, etika terhadap tamu, dan beberapa aturan yang harus dia ingat sebagai mitra pelatihan. Meski semuanya sederhana dan sepele, Direktur Beck tanpa sadar mengulanginya 2 kali. Setengah jam kemudian, ketika menyadari Direktur Beck tidak bisa mengendalikan diri dan mulai mengulanginya untuk ketiga kalinya. Zhang Tai merasakan darah mengalir deras ke kepalanya dan buru-buru membuka mulutnya untuk menghentikannya. Baiklah, Direktur, saya ingat semua yang Anda katakan. Haruskah aku mandi dan mengenakan seragamku sekarang untuk menunggu para tamu di tempat istirahat? Oh, melihat jam yang tergantung di kantor. Direktur Beck membuka laci dan melemparkan kunci dengan plat nomor ke Zhang Tai. Ini adalah kunci loker Anda. Masukkan barang-barang pribadi Anda ke dalam. Anda mempunyai 2 seragam ganti. Seragam bersih akan dikenakan saat Anda tiba setiap saat. Sedangkan seragam kotor dapat diserahkan ke meja resepsionis di mana seseorang akan mencucinya untuk Anda. Kami akan menyediakan sepasang kaos kaki baru untuk Anda setiap minggu. Ini adalah keuntungan Anda. Bekerja keraslah, anak muda. Kastil Besi Hitam bab 36, ayo, sayang. Menggunakan ingatan akan jalur klub pertarungan, Zhang Tai mengambil kunci dan memasuki ruang ganti. Karena dia agak tersesat saat berada di sini terakhir kali, dia tidak melihat dengan jelas ukuran klub pertarungan tersebut. Kali ini, dia menyadari bahwa klub tarung itu sangat besar. Lantai 6 klub pertarungan memiliki panjang lebih dari 200 meter, dan lebih dari separuh lantai ini disediakan untuk tamu LV1. Lantai 6 sebagian besar ditempati oleh lapangan pelatihan umum, yang mencakup berbagai peralatan dan instrumen yang belum pernah dilihat Zhang Tai sebelumnya, serta 2 jalur pengujian kecepatan standar. Selain tempat istirahat dan ruang ganti, lapangan latihan umum adalah satu-satunya tempat di mana para pekerja bisa tinggal. Apa yang dikatakan Kapten Kerlin bukanlah tanpa alasan. Jika Zhang Tai bisa berlatih di sini ketika dia punya waktu luang, dia pasti bisa meningkatkan kekuatan dan fisiknya secara signifikan. Dibandingkan dengan lapangan pelatihan ini, lapangan pelatihan di sekolah seperti lapangan pedesaan yang digunakan untuk mengeringkan millet segar. Melihat peralatan pelatihan itu untuk pertama kalinya, Zhang Tai hampir ngiler. Peralatan latihan itu pasti bisa memperkuat setiap ototnya. Sebenarnya, jika diberi waktu yang cukup, Zhang Tai sangat yakin bahwa mereka bisa menjadikannya maskulin seperti patung dan sangat memperkuat ciri fisiknya. Selain lapangan pelatihan umum, juga terdapat beberapa ruang pelatihan mandiri. Direktur Beck mengatakan bahwa ruang pelatihan itu dilengkapi dengan peralatan pelatihan yang lebih canggih dan hanya tersedia untuk tamu. Menyebabkan Zhang Tai sangat penasaran dengan peralatan khusus tersebut. Zhang Tai hanya bisa menggunakan tangga dan jalur staf independen dari lantai 1 hingga lantai 6. Sementara para tamu dan VIP memenuhi syarat untuk naik lift, sesuatu yang belum pernah dilihat Zhang Tai sebelumnya. Meski pada zaman ini belum ada listrik, namun alat lalu lintas yang ditemukan manusia sebelum bencana itu masih tetap dipertahankan. Namun, tenaga penggerak elevator menjadi mesin uap dan turbin yang dibangun di dalam gedung. Selain itu, setiap elevator dipasangkan dengan pekerja berpenampilan profesional yang mengenakan seragam. Dari lantai 1 hingga lantai 6, meskipun partisi kedap suara telah dipasang, Zhang Tai masih bisa mendengar suara benturan keras dan tangisan dari kamar-kamar di setiap lantai. Beberapa suara sepertinya berasal dari bawah tanah, memberikan perasaan yang mirip dengan suara guntur yang menggelegar bagi suara yang berada di atas tanah. Akibatnya, seluruh tangga berdengung. Lantai 6 untuk tamu LV1, lantai 5 untuk tamu LV2, dan lantai 4 untuk tamu LV3. Sebelumnya, Zhang Tai tidak mengerti mengapa mereka diatur sedemikian rupa. Ketika dia naik ke atas, dia tiba-tiba menyadari bahwa semakin tinggi level para tamu, semakin kuat dan destruktif pelatihannya. Oleh karena itu, mereka harus mengatur tamu tingkat tinggi di lantai bawah untuk mengurangi kerusakan pada bangunan. Lapangan pelatihan untuk tamu di atas LV5 berada di tanah. Namun, Zhang Tai tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang dipasang di dalam bidang pelatihan tersebut.
Zhang Tai pergi ke lokernya, loker nomor 613. Ruang ganti terhubung dengan kamar mandi, yang merupakan salah satu manfaat dari klub pertarungan. Setidaknya, Zhang Tai bisa mandi di kamar mandi mewah. Tempat ini akan sangat bagus jika dia tidak ada di sini semata-mata untuk dipukuli. Memasuki ruang ganti, Zhang Tai tidak menemukan orang lain selain seorang pria berotot yang duduk di bangku cadangan. Pria berotot itu mencoba mengoleskan sesuatu pada luka yang terlihat jelas di punggungnya. Merasa bahwa pria ini tampak familiar, Zhang Tai teringat bahwa pria itulah yang membangunkannya ketika dia pingsan terakhir kali. Melihat Zhang Tai, pria jantan itu menyeringai dan tersenyum sederhana. Sambil mengangkat botol berwarna coklat, dia berkata, "Hai nak, jadi itu kamu. Ayo bantu aku." Zhang Tai berjalan mendekat dan mengambil botol itu dari tangan pria itu, baunya seperti minuman keras obat. Ia tidak tahu terbuat dari apa. Namun ia tahu bahwa itu digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, sehingga Zhang Tai menggosok tangannya sebentar dan menaruh sedikit minuman obat di salah satu telapak tangannya. Dia kemudian mengoleskannya secara merata ke luka. "Aku hampir lupa, kamu membangunkanku terakhir kali. Terima kasih sekali," Zhang Tai berkata sambil mengoleskan minuman obat ke punggung pria itu. "Tidak masalah, saya Anuo, siapa namamu?" "Zhang Tai, klan Tiongkok." "Ya, kalian dari klan Tiongkok tidak kuat secara fisik. Saya jarang melihat rekan pelatihan Tiongkok di sini." "Itu omong kosong. Saya akan terus menjadi lebih kuat," Zhang Tai menjawab dengan keras kepala. "Anak yang tangguh," pria jantan itu bergumam. Setelah dia selesai mengoleskan minuman obat, Zhang Tai menutup botol itu dan mengembalikannya kepada pria jantan itu. Pria itu mengambil botol itu, berdiri, dan bersiap mengenakan pakaian. Tiba-tiba, dia melancarkan pukulan kuat ke arah Zhang Tai. Sebelum Zhang Tai bisa merespons, tinju itu sudah tiba di depan wajah Zhang Tai. Rambut halus di wajahnya bahkan bisa merasakan hembusan angin yang kencang. Saat Zhang Tai mengira kepalanya akan patah seperti semangka, tinju itu berhenti 1 cm dari wajahnya. Wajah Zhang Tai menjadi pucat. Pria jantan itu tidak peduli dengan tanggapan Zhang Tai. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan melakukan 3 gerakan di depan Zhang Tai. Sebagai rekan latihan, hendaknya mengingat 3 gerakan dasar. Pertama, saat Anda menundukkan kepala, Anda harus melindungi kepala dengan tangan. Jangan pernah memaparkan kepala Anda ke lawan. Kamu seharusnya meresponsnya secara tidak sadar. Pria jantan itu mendemonstrasikan gerakan itu 2 kali. Kedua, meski tidak diperbolehkan di klub tarung, jika lawan menyerang tubuh bagian bawahmu, sebaiknya angkat kaki kananmu. Pria gagah itu menepuk-nepuk kaki kanannya yang kuat. Anda tidak boleh meletakkan pusat gravitasi tubuh Anda di bawah kaki Anda. Itu akan membuat Anda bereaksi dengan lambat, sebaliknya, kamu harus melakukan ini. Pria tangguh itu dengan cepat mengangkat kaki kanannya dan bersandar ke samping. Dengan cara ini, serangan naluriah lawan akan mendarat di otot paha dan pantatmu, yang mampu menerima pukulan. Ketiga, pria tangguh itu membungkukkan tubuhnya. Buat punggung membungkuk secara alami untuk mengencangkan otot. Punggung yang bungkuk dan otot yang tegang dapat membentuk lengkungan alami yang membuat punggung Anda tahan terhadap serangan yang kuat. Ini akan melindungi tulang dan usus Anda. Jika Anda tidak dapat menghindari serangan lawan, sebaiknya gunakan tempat di tubuh Anda yang tahan pukulan untuk menyerap serangan lawan. Misalnya, bahu, punggung, dada. "Jelas sekali, nak." Zhang Tai terkejut dengan kesabaran Anuo. Dia mengangguk dan sedikit tergerak. Dia tidak tahu harus berkata apa sementara Anuo hanya tersenyum. Dia menepuk bahu Zhang Tai. "Saya mengharapkan Anda menjadi kuat." Dia kemudian mengenakan pakaiannya dan pergi. Zhang Tai mengulangi gerakan itu beberapa kali sendirian di ruang ganti dan sedikit mengangguk. Lalu dia membuka lokernya. Ada 2 set seragam, handuk bersih, dan sepasang kaos kaki bersih. Ia langsung melepas pakaiannya dan membawa handuk ke kamar mandi untuk mandi air panas yang nyaman. Saat dia mengenakan seragam dan kaos kaki, seorang pekerja masuk untuk memberitahunya agar melakukan persiapan untuk melayani tamu di kamar nomor 4. Di dekat ruang ganti ada ruang peralatan profesional. Saat Zhang Tai masuk, 2 pekerja membantunya mengenakan 1 set peralatan pelindung. "Wah, kali ini jangan sampai tersingkir, jika tidak, kami harus menggendongmu kembali." Pria itu berkata sambil tersenyum menghina sambil membantu Zhang Tai memasang peralatan rumit itu. Setelah selesai, dia menepuk punggung Zhang Tai 2 kali, menyiratkan bahwa Zhang Tai boleh pergi. "Apakah menurutmu dia akan tersingkir kali ini? Aku yakin dia akan pingsan dalam 10 menit demi 20 koin tembaga. Saya yakin dia akan pingsan dalam 5 menit. Oke, itu kesepakatannya." Mendengar kedua bajingan itu mencibir padanya, Zhang Tai mengertakkan gigi dan memutuskan untuk tidak pingsan kali ini. Memasuki kamar nomor 4 seperti terakhir kali, Zhang Tai menunggu di sana kurang dari 3 menit sebelum pintu dibuka. Masuk bersama seorang anak berusia 12 tahun yang sombong adalah Mary. Melihat senyum dingin di wajah Mary, Zhang Tai berteriak dalam hati.
Bagaimana dia bisa berpikiran sempit? Anak itu dengan angkuh menatap Zhang Tai. Mary, apakah dia yang kamu ceritakan padaku? Itu dia. Mary terkutuk itu mengangguk. Jika aku menjatuhkannya, kamu akan melakukannya. Sambil berkata demikian, anak sombong itu menatap payudara montok Mary dan menelan ludahnya dengan susah payah. Maria tidak berkata apa-apa. Dia hanya membungkukkan tubuhnya dan menunjukkan senyuman bejat. Menjulurkan lidahnya, dia menjilat salah satu telinga anak itu dan menggumamkan sesuatu saat anak itu mulai tertawa dengan semangat. Zhang Tai dengan dingin menatap keduanya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, muncul rasa tidak nyaman saat melihat senyum bejat Mary dan anak sombong itu. Dia tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau keinginan. Saya Zhang Tai. Dengan senang hati saya melayani Anda. Zhang Tai mengepalkan tinjunya dan menyapa anak itu dengan monoton sesuai dengan instruksi Direktur Beck. Sementara itu, dia dengan dingin menatap ke arah Mary, yang sedang menatapnya dengan ramah dari samping. Di bawah pelindung kepala yang tebal, orang lain hanya bisa melihat sepasang mata hitam dan deretan lubang untuk bernapas. Melihat Zhang Tai berbalik ketika dia menatapnya, Mary merasakan kebiadaban dan kedinginan yang mirip es melalui pelindung kepala itu. Jantungnya mulai berdebar kencang dan senyumnya langsung membeku. Jika kamu cukup pintar, kamu harus berlutut di depan Mary, meminta maaf padanya, dan membanting wajahmu 10 kali. Jika kamu melakukan itu, aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan menghajarmu terlalu keras. Berpura-pura menjadi laki-laki, teriak anak itu. Sial, bagaimana anak-anak kaya ini bisa begitu menjijikkan? Zhang Tai tidak berkata apa-apa. Dia hanya membengkokkan satu jarinya ke arah anak ini dengan nada menghina seolah-olah dia sedang memanggil anak anjing atau hewan peliharaan. Ayolah sayang, saya akan membunuhmu. Dalam sepersekian detik, anak itu menyerbu ke arah Zhang Tai dan melancarkan tendangan yang sangat tajam ke arah perut Zhang Tai. Kastil Besi Hitam bab 37, tergantung sikapmu. Itu adalah tendangan yang sangat keras. Namun, Zhang Tai sudah lama bersiap dan langsung menghindarinya dengan menyandarkan tubuhnya. Alhasil, tendangannya tidak mengenai dirinya. Sebelum dia sempat bersukacita, Zhang Tai menyadari sebuah pukulan mengalir ke dadanya. Pada saat ini, Zhang Tai bermaksud menguji kekuatan anak itu dengan meraih lengannya. Suara teredam terdengar dari lengan lapis baja Zhang Tai. Ia merasakan benturan yang kuat pada lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Karena terpaksa mundur beberapa langkah, Zhang Tai terkejut melihat kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu. Itu hampir menyamai kekuatannya sendiri. Zhang Tai tidak pernah menyadari bahwa anak yang 2 tahun lebih muda darinya ini ternyata sangat kuat. Mengingat kekuatan pukulan itu, Zhang Tai tahu bahwa anak itu sedikit lebih kuat darinya dan sedikit lebih lemah dari Baghdad. Meski begitu, saat melawannya sendirian, Zhang Tai sama sekali tidak takut padanya. Lagi pula, dia beberapa tahun lebih tua dari anak ini, artinya dia setidaknya memiliki keunggulan dalam hal tinggi dan berat badan. Namun, jika dia hanya bisa dikalahkan dan tidak membalas, maka hasilnya akan terlihat jelas. Meskipun seragam armor yang tebal bisa mengurangi dampak serangan musuhnya, namun hal itu juga mempengaruhi kelincahan Zhang Tai. Beberapa gerakan pertarungan kemudian, respons Zhang Tai tertunda karena seragamnya, dan sebagai hasilnya, anak itu mengambil kesempatan ini dan langsung menendang dada Zhang Tai. Membuat Zhang Tai melayang di udara sebelum mendarat di tanah. Zhang Tai merasa linglung dan tercekik. Terengah-engah, dia bangkit dari tanah setelah beberapa saat. Pada saat yang sama, Zhang Tai melihat Mary menyeka keringat anak itu dengan handuk dan mencium wajahnya, sementara anak itu masih menunjukkan wajah arogan saat dia minum air dan menatap Zhang Tai dengan jijik. Kupikir kamu akan menjadi kuat, tapi kamu hanyalah sampah. Zhang Tai merasa dia akan kehilangan muka jika berdebat dengan anak yang tidak bersalah. Haruskah aku memberitahumu bahwa aku di sini hanya untuk dipukuli untuk mematangkan buah tubuh besi? Anda sebenarnya di sini untuk melayani saya. Hah, perasaan yang menyenangkan. Pohon buah Manjusaka Karma, aku mencintaimu. Zhang Tai berteriak dalam hati. Di bawah pelindung kepala, Zhang Tai memaksakan senyum ironis. Saat dia fokus membantu buah tubuh besi matang, dia tidak peduli dipukuli sama sekali. Setelah berdiri, Zhang Tai sedikit menggerakkan anggota tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Selain rasa sakit di dadanya, semuanya terasa baik-baik saja. Sekali lagi, dia membengkokkan jari telunjuknya ke arah anak itu. Ayolah sayang, kemarahan di wajah anak itu langsung muncul. Dia meletakkan botol air dan bergegas menuju Zhang Tai sekali lagi. 7 atau 8 menit kemudian, Zhang Tai dikirim terbang dengan sapuan kaki dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Butuh waktu setengah menit baginya untuk bangkit kembali. Saat ini, anak itu sudah terengah-engah. Ayolah sayang, lebih dari 20 menit kemudian. Anak itu mematahkan pertahanan Zhang Tai dan memanfaatkan kesempatan itu untuk segera melontarkan 4 atau 5 pukulan berturut-turut ke arah dada Zhang Tai. Akibatnya, Zhang Tai tertabrak dan terpaksa mundur 5 langkah.
Segera setelah itu, anak itu berteriak sambil menyikut perut Zhang Tai menggunakan langkah membungkuk satu. Zhang Tai langsung merasakan darah mengalir deras ke lehernya, dan pembuluh darah di sekitar lehernya terasa nyeri dan bengkak. Selain itu, matanya linglung karena perutnya lembut. Zhang Tai tidak dikirim terbang. Namun, dia merasa seperti sedang menginjak marshmallow dan harus berlutut. Pada saat yang sama, Zhang Tai merasakan hembusan angin bertiup di telinganya. Dalam sepersekian detik, dia menggunakan apa yang Anwo ajarkan dan secara naluriah menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya. Bang! Saat Zhang Tai merespons, suara teredam bergema. Pada saat yang sama, Zhang Tai merasakan tendangan yang kuat dan langsung jatuh ke tanah. Dia berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti 2 meter jauhnya, kehilangan kekuatan untuk bergerak. Sekali lagi, Zhang Tai melihat anak itu terengah-engah dan berkeringat. Dia menatap Zhang Tai, yang terbaring di tanah. Pertarungan seperti ini berarti kelelahan fisik yang sangat besar bagi penyerang dan pembela. Di klub pertarungan duri besi, hanya ada beberapa mitra pelatihan yang sepenuhnya bekerja sebagai kantong daging seperti Zhang Tai. Sebagai rekan latihan, selain dipukuli, mereka terkadang ada di sini untuk membantu anggota meningkatkan teknik bertarungnya. Selain itu, mitra pelatihan dapat bertukar pengalaman satu sama lain. Faktanya, mitra pelatihan senior adalah seorang mentor yang dapat membantu para tamu klub meningkatkan diri. Selama latihan, rekan latihan dapat menemukan kesalahan lawan. Seperti kelemahan serangannya, gerakan yang sia-sia, masalah ritme serangan, dan kemungkinan cacat yang mungkin timbul dari preferensi mental. Para tamu dapat mengambil manfaat dari pengalaman ini dan meningkatkan teknik bertarung mereka. Mitra pelatihan emas biasanya rukun dengan para ahli di klub pertarungan dan merupakan salah satu tokoh terpenting di klub pertarungan. Karena Zhang Tai masih baru di sini, maka ia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka di industri ini. Apalagi lawannya hari ini diundang oleh seorang wanita yang khusus ada di sini untuk memberinya masalah. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan simpati. Hasilnya, pertarungan hari ini menjadi sedikit lebih sulit. Jika bukan Zhang Tai melainkan orang lain, mereka pasti sudah lama dikalahkan. Bahkan jika mereka tidak dikalahkan, mereka masih akan merasakan frustrasi dan keputusasaan yang muncul setelah dipukuli berulang kali oleh seorang anak kecil. Namun, sambil berbaring di tanah, Zhang Tai tidak memikirkan hal itu. Sebaliknya, dia memikirkan tentang tendangan anak itu. Setelah memulihkan ketenangannya, Zhang Tai menyadari bahwa dia seharusnya tidak menutupi kepalanya dengan tangannya untuk mencegah tendangan itu, tetapi dia seharusnya menahannya dengan bahu atau punggungnya. Yang merupakan tempat di tubuh manusia yang bisa menahan tendangan tersebut. Yang paling mengalahkan, saat menghadapi serangan yang tidak dapat dihindari, Anda memiliki dua pilihan. Pilihan positif adalah bersembunyi atau bertahan, sedangkan pilihan negatif adalah mencegat serangan tersebut. Dengan pilihan yang berbeda, Anda akan menghadapi hasil yang berbeda. Namun, bersembunyi dan bertahan adalah naluri alami manusia. Tanpa pengalaman atau latihan keras, mustahil mengubah naluri alami ini dalam menghadapi situasi hidup atau mati. Memikirkannya baik-baik, Zhang Tai perlahan bangkit. Saya mendapat manfaat dari tendangan itu. Buah badan besi di kastil besi hitam akan segera matang. Haha, aku benar-benar tidak sabar menunggunya. Ayo, lebih banyak tendangan. Anda bekerja untuk saya, tetapi saya tidak akan membayar Anda. Saya tidak menganiaya dia seperti yang dilakukan bos terhadap pekerja anak. Haha. Perspektif yang berbeda terhadap suatu peristiwa dapat menimbulkan perasaan yang sangat berbeda, yang akan menimbulkan sikap yang berbeda dan membawa hasil yang berbeda. Sehingga membentuk nasib yang berbeda. Pada saat ini, karena keberadaan pohon kecil itu, Zhang Tai memiliki mental yang lebih kuat daripada orang lain, yang biasanya takut dengan serangan mengerikan itu. Meskipun demikian, pada saat ini, Zhang Tai belum menyadarinya. Zhang Tai merasa dia bisa mendapatkan kesenangan dari melihat orang lain bekerja sampai mereka lelah. Bagaikan mata air abadi di gurun pasir, pekerjaan ini justru membuatnya energi, bukannya merasa pesimis dan frustasi. Setelah Zhang Tai memulihkan kekuatannya, Zhang Tai perlahan bangkit. Memutar leher dan tubuhnya, Zhang Tai membengkokkan jari telunjuknya ke arah anak itu dan Mary. Ayolah sayang, beberapa menit kemudian, Zhang Tai terjatuh lagi. Kemudian dia berdiri lagi dengan sikap optimis dan linglung. Ayolah sayang, ayolah sayang. Di luar ring, Mary menjadi semakin ketakutan setiap kali dia melihat Zhang Tai terus-menerus terjatuh dan bangkit dengan sikap linglung. Tampaknya Zhang Tai kecanduan dipukuli dan bahkan menjadi semakin agresif setelah dipukuli. Selain agresinya yang semakin meningkat, di mata Mary, wajah Zhang Tai secara bertahap menjadi semakin ganas dan terlihat jauh lebih keras kepala dibandingkan sebelumnya. Zhang Tai tidak tahu berapa kali dia mencoba bangkit. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Akhirnya, dia tidak mampu lagi berdiri. Dia hanya duduk di tanah, terengah-engah. Saat tubuhnya berkeringat, pakaian Zhang Tai menempel sepenuhnya di kulitnya. Keringatnya juga masuk ke matanya, menyebabkan matanya menjadi panas dan kabur.
Mencoba menyeka keringatnya, Zhang Tai berusaha melepaskan pelindung kepala terkutuk yang hampir mematahkan lehernya, namun, dia tidak mampu menyentuh benang tipis di belakang kepalanya. Saat ini, Zhang Tai bahkan merasa kesulitan untuk mengangkat tangannya. Sebotol air mengalir ke kaki Zhang Tai. Zhang Tai dengan enggan melirik ke arah anak itu, yang juga menjatuhkan dirinya ke tanah, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Rambutnya yang berkeringat menempel di kepalanya. Bocah itu sedang meminum sebotol air seperti ikan sambil memandang Zhang Tai dengan cara yang tak terlukiskan dan tidak memiliki sedikit pun arogansi. Di belakang anak itu, Mary memberinya pijatan yang memulihkan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhang Tai. Zhang Tai kemudian juga mengambil botol kaca berisi air. Dia membuka tutup gelas dan bermaksud untuk minum. Namun, dia menyadari bahwa dia bahkan belum melepas pelindung kepalanya. Karena hanya ada beberapa baris lubang untuk bernapas di mulutnya dan dia sudah terlalu lemah untuk melepaskan pelindung kepalanya, dia menutup tutup kaca dengan tenang. Keduanya hanya saling menatap saat mereka terengah-engah. Setelah beberapa saat, anak itu dengan terhuyung-huyung bangkit dan memulihkan kesombongannya. Ingatlah namaku, Beneta, Andrew Beneta. Aku bersumpah akan menghajarmu dengan sangat kejam sehingga kamu tidak akan bisa bangun lain kali. Aku tidak akan berhenti sampai kamu meminta maaf pada Mary. Anak itu kemudian meninggalkan ruangan bersama Mary. Melihat punggung Mary, Zhang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Suster Mary, jangan lupa janji kita. Punggung Mary bergetar, seolah-olah dia akan jatuh. Apakah kata-kataku sekuat itu? Zhang Tai bermaksud menggaruk kepalanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi ternyata jari-jarinya menyentuh lapisan kulit yang tebal. Sial, siapa yang menemukan pelindung kepala seperti itu? Langkah busur keterampilan bela diri dengan cara menekuk lutut membentuk busur untuk kepentingan menyerang lawan. Kastil Besi Hitam Bab 38, Kehidupan yang Tak Terelakkan. Dampak pemukulan di Iron Torrents Fighting Club pada hari Rabu perlahan muncul pada Kamis pagi. Kemarin, Zhang Tai dengan santai mandi air panas yang nyaman di kamar mandi khusus staf sebelum kembali ke rumah. Syukurlah, hanya ada sedikit memar di tubuhnya dan tidak ada luka memar di wajahnya. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak perlu khawatir memarnya akan diketahui oleh ayah dan ibunya. Setelah makan malam, Zhang Tai mengobrol sebentar dengan ayah, ibu, dan saudara iparnya. Setelah mencuci kaki dan menggosok gigi, Zhang Tai diam-diam membawa 2 ubi dan segenggam kedelai ke kamarnya. Zhang Tai kemudian secara alami memulai reklamasi lahannya di dalam Kastil Besi Hitam. Di samping tanah niblet yang sudah bertunas dan lahan kentang, Zhang Tai mengubur kedua ubi jalar di dalam tanah dan menabur sederet kedelai seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan niblet tersebut. Ketika ubi jalar itu bertunas, dia perlu memindahkan kecambah tersebut ke dalam lubang terpisah seperti yang dia lakukan dengan kentang tersebut. Ini adalah sesuatu yang diajarkan di sekolah. Sedangkan untuk kedelai, mirip dengan yang dia lakukan dengan camilan, dia hanya membuat lubang dengan batang baja dan menguburnya ke dalam lubang satu persatu. Nilai aura di Kastil Besi Hitam terus meningkat dan telah menembus angka 13. Pada hari Rabu, selain niblet yang tumbuh, Zhang Tai menemukan bahwa benih rumput yang tersebar dengan santai juga tumbuh dari tanah. Lebih dari 1 hari tersisa sebelum buah tanpa bocor pertama matang. Di ranting lain dari pohon kecil itu tergantung buah kecil berwarna perak. Saat menyentuh buah tersebut, Zhang Tai menemukan bahwa buah tersebut masih memiliki kurang dari 3/4 kemajuan sebelum menjadi matang. Tampaknya buahnya hampir matang setelah 4 hingga 5 kali pemukulan. Buah tanpa bocor. Buah badan besi. Hehehehe. Menyelesaikan budidayanya seperti biasa, Zhang Tai menggumamkan nama kedua buah itu sambil tertidur. Pada Kamis pagi, ketika jam biologis Zhang Tai melewati pukul 6.15, Zhang Tai terbangun. Saat dia ingin turun dari tempat tidur, wajahnya menjadi pucat. Tetesan keringat kental muncul di seluruh dahinya saat rasa sakit yang luar biasa terasa di sekujur tubuhnya. Setiap tempat yang dipukulnya terasa sangat sakit dan hampir patah, terutama kedua tangannya yang kemarin digunakan untuk menahan tendangan dan pukulan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui 2 alasan. Pertama, ini adalah reaksi alami dari tubuhnya setelah menderita kerusakan eksternal setelah istirahat semalaman. Kedua, sepertinya dia benar-benar banyak berolahraga kemarin. Oleh karena itu, otot-ototnya terasa nyeri dan bengkak setelah istirahat 1 malam. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengenakan pakaiannya. Selama proses ini, setiap kali dia melakukan sedikit gerakan, dia akan merasakan sakit yang tak terlukiskan. Zhang Tai sekarang mengerti bahwa menjadi rekan latihan tidaklah mudah, dan buah tubuh besi juga tidak mudah diperoleh. Hari ini, Zhang Tai membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk sampai ke sekolah dari rumahnya. Sepanjang hari, dia bergerak lamban. Sesampainya di gerbang sekolah, Zhang Tai melihat pria bermata satu yang agung itu berdiri di luar gerbang sekolah. Dengan kepala menunduk, para siswa berjalan melewati gerbang sekolah sejauh mungkin darinya sambil menepuk-nepuk tongkat besi di telapak tangannya yang lain hingga menimbulkan suara yang keras. Anak baik, kudengar kamu tampil bagus kemarin.
Kamu tidak membuatku kehilangan muka? Zhang Tai tidak menyangka Kapten Kerlin akan memujinya sebelum dia menyapanya. Tampak malu, Zhang Tai memaksakan senyum. Saat ini, Zhang Tai tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau membenci pria bermata satu ini. Sesampainya di ruang kelas, Zhang Tai menyadari bahwa para siswa yang bersemangat itu tidak berdiskusi satu sama lain tentang mengapa tidak ada yang membersihkan meja dan kursi mereka. Sebaliknya, sekelompok teman sekelasnya yang bersemangat bersembunyi di ruang kelas tetangga pagi ini dengan harapan bisa melihat si idiot yang datang lebih awal setiap pagi untuk membersihkan meja dan kursi. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan siapapun sama sekali, sehingga mereka menjadi riuh. Bajingan, aku harus diam-diam melakukan perbuatan baik mulai sekarang, pikir Zhang Tai dalam hati. Karena teman-teman sekelasnya yang bersemangat sangat penasaran, dia tidak lagi dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan poin nilai prestasi. Setelah memperoleh Castle of Black Iron, Zhang Tai tidak ingin menjadi pusat perhatian di sekolah atau ruang kelas, karena akan sangat aneh bagi siswa normal untuk melakukan perbuatan baik dengan penuh semangat tanpa alasan yang jelas. Meskipun sulit bagi orang untuk mengasosiasikan apa yang dilakukan Zhang Tai dengan poin nilai pahala dari negeri ilusi, Zhang Tai masih berpikir bahwa bersikap rendah hati akan dianggap bijaksana. Kelas pagi berjalan seperti biasa. Mungkin karena mereka akan meninggalkan sekolah selamanya dalam 2 minggu, para guru mengajarkan lebih sedikit teori dibandingkan sebelumnya, sebaliknya, mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Akibatnya, siswa terkadang benar-benar tenggelam dalam pengalaman dan persepsi hidup gurunya. Mulai bulan depan pada tanggal 1 Juni dan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Menurut peraturan yang dipegang oleh semua sekolah di kota Black Hawk, setiap sarjana harus berpartisipasi dalam pelatihan bertahan hidup wajib selama 2 bulan. Tes ini merupakan penilaian yang bagus terhadap pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari siswa di sekolah. Karena pelatihan bertahan hidup adalah ujian terbaik, tidak ada ujian lain yang akan diadakan. Akibatnya, mereka yang tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup di zaman ini akan tersingkir. Setiap tahun, akan ada korban jiwa di antara para mahasiswa di kota Black Hawk selama pelatihan bertahan hidup. Tahun lalu, 5 siswa tersingkir, 4 di antaranya meninggal, sedangkan 1 lainnya menjadi cacat. Dalam sejarahnya, lebih dari 20 mahasiswa sarjana dari Sekolah Menengah Nasional ke-7 telah tersingkir selama pelatihan bertahan hidup. Bagi para mahasiswa yang bersemangat, pelatihan bertahan hidup selama 2 bulan dipandang sebagai upacara kedewasaan. Ini akan menjadi upacara kedewasaan yang mengorbankan darah seseorang, dan bahkan nyawa seseorang. Upacara kedewasaan ini dilakukan tanpa perlindungan tembok tinggi kota Black Hawk, yang menyeratkan bahwa para siswa yang bersemangat akan menghadapi situasi paling realistis di zaman ini. Setelah 2 bulan pelatihan bertahan hidup, hari-hari mereka sebagai siswa akan berakhir. Setelah pelatihan bertahan hidup, tibalah liburan 3 bulan sebelum sebagian besar dari mereka akan terdaftar di tentara untuk bertugas dalam jangka panjang. Selama liburan 3 bulan mereka, sebelum menerima pemberitahuan resmi untuk bertugas di militer, beberapa individu berbakat akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari sekolah dan memiliki kesempatan untuk belajar di tempat yang lebih maju. Mereka akan langsung menjadi elit pada zamannya dan akan didukung oleh banyak kekuatan dan organisasi besar. Pada saat ini, arah kehidupan banyak orang sudah ditentukan. Masa wajib militer sama dengan masa wajib belajar. Merupakan hak mereka untuk menerima pendidikan wajib dan kewajiban mereka untuk mengabdi pada tentara. 8 tahun kemudian, ketika kebanyakan orang selesai wajib militer, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar berbeda dibandingkan mereka yang memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan yang lebih baik. Setelah 4 kelas di pagi hari, para mahasiswa yang bersemangat itu bergegas ke kafetaria lagi. Seperti biasa, saat rombongan siswa mengantri untuk mendapatkan piring makan, rombongan Glice berjalan terhuyung-huyung ke dalam. Melompati antrian, mereka menjadi yang pertama dalam antrean setelah mengusir orang-orang yang pemalu dan tidak beruntung di barisan depan. Lihatlah cara kelompok Glice bertindak selama beberapa hari terakhir, Zhang Tai selalu bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang akan saya lakukan jika momen sial itu terjadi pada saya? Di dalam hatinya, dia tahu jawabannya. Setiap kali makan siang, dia memilih tempat di dekat ujung antrean. Dia akan berusaha menghindari masalah. Namun, bagi remaja berusia 15 tahun, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Saat makan siang, Fatih Barli memberitahu Zhang Tai bahwa dia akan membantu Zhang Tai menyelesaikan upacara kedewasaan lainnya. Sejak saat itu, kita semua, anggota Hit Plain Brotherhood, tidak lagi perawan. Mendengar pernyataan hebat Barli, anggota persaudaraan yang bersemangat di meja tersenyum dengan tidak senonoh. Sebenarnya, meskipun Zhang Tai bermimpi sehari yang lalu tentang hidup bahagia dan cinta yang luar biasa antara dia dan Nona Daina di masa depan, mendengar pernyataan Barli, jantung Zhang Tai mulai berdebar kencang. Dia secara bertahap bercita-cita untuk menjadi pria sejati. Setelah serangkaian gambaran terlintas di benaknya, area selangkangan celananya akhirnya terangkat seperti tenda.
Zhang Tai kemudian harus mengakui bahwa sebagai anggota siswa yang bersemangat, dia tidak lebih bijaksana dibandingkan anggota Hit Lane Brotherhood lainnya. Namun, Zhang Tai masih menganggap kasih sayangnya pada Nona Daina sebagai sesuatu yang sakral. Selama sisa makan siang mereka, para anggota Hit Lane Brotherhood yang bersemangat mulai menertawakan tenda yang didirikan Zhang Tai. Namun, karena Zhang Tai sudah terbiasa dengan orang-orang ini, dia tidak mempermasalahkannya. Setelah makan siang, orang-orang itu pergi bermain kartu di ruang kelas, sementara Zhang Tai memasuki hutan kecil di samping kafetaria dan duduk untuk bercocok tanam. Menurut buku tersebut, dia harus memvisualisasikan sempoa 3 kolom dalam hitungan detik untuk mencapai persyaratan tingkat pertama. Begitu dia mencapai level pertama, dia akan langsung bisa mendapatkan hasil komputasi dari 4 operasi dalam 3 digit. Itu masih cukup jauh untuk mencapai persyaratan tingkat pertama yang dijelaskan dalam buku. Dalam waktu 15 detik, dia hanya mampu memvisualisasikan sempoa 3 kolom, dan membutuhkan waktu lebih dari 4 detik untuk menghitung menggunakan 4 operasi tersebut. Ketika dia memikirkan kalimat di sampul buku itu, bacaan setelah kelas untuk siswa pendahuluan, Zhang Tai merasa malu. Ini tampak seperti kemampuan yang dikuasai oleh siswa awal. Namun dia tidak mampu mencapai level pertama bahkan setelah berlatih selama berhari-hari, sungguh memalukan. Saat itu, sepertinya ada yang ingin membuatnya semakin malu. Berdiri di depan Zhang Tai adalah salah satu pengikut Glice. Sementara Zhang Tai penasaran dengan kemunculannya yang tiba-tiba, pria yang sedikit murung itu melemparkan setumpuk piring makan kotor ke rerumputan tempat Zhang Tai duduk. Bersihkan dan serahkan ke kafetaria. Pria itu melempar piring makan dan pergi tanpa melirik ke arah Zhang Tai. Sepertinya dia tidak pernah berpikir bahwa siswa biasa yang duduk di dekat pohon akan menolak perintahnya. Sambil menatap keempat piring yang berantakan, Zhang Tai menggaruk kepalanya dan merasa sedih. Selalu ada beberapa pilihan sulit yang harus Anda buat dalam hidup. Kastil Besi Hitam Bab 39, kasus berdarah yang muncul dari beberapa piring. Saat kelas latihan di sore hari, matahari bersinar terik. Begitu bel berbunyi, para siswa yang bersemangat itu langsung berkumpul dalam formasi matriks dan menunggu perintah dari pelatih. Yang biasanya akan mengibarkan bendera saat dia berdiri di platform komando. Namun, tidak ada seorang pun yang muncul di platform komando hingga 2 menit kemudian. Selama periode ini, setiap siswa yang bersemangat menahan napas. Lalu, alih-alih pelatih yang mereka kenal, pria bermata satu yang mengagumkan itu muncul. Medan Ki yang sedingin es dan sedingin es di sekelilingnya membuat takut semua orang yang berada di bawah platform komando. Tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka menyadarinya setelah melihat cambuk kulit hitam di tangannya dan mulai menggigil. Sebagai sekolah semi-militerisasi, hukuman yang sangat ketat akan dijatuhkan kepada siswa yang tidak mengikuti peraturan. Di antara semua hukuman yang paling sedikit pelanggarannya adalah berlari puluhan putaran di sekitar taman bermain, dan dalam beberapa kasus, mereka akan dicambuk. Namun, dalam skenario terburuk, mereka akan diserahkan ke pengadilan kota Blackhawk untuk diadili. Melirik cambuk di tangan Kapten Kerlin, semua orang tahu bahwa seseorang akan dicambuk dengan kejam kali ini. Selama beberapa tahun terakhir di sekolah, setiap kali pria bermata satu itu memegang cambuk, beberapa orang yang lancang akan dicambuk di depan umum. Berdiri dalam formasi matriks di bawah platform komando, Zhang Tai melihat ekspresi dingin pada pria bermata satu itu dan tahu apa yang akan terjadi. Apakah kamu menyesalinya? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri. Sial, dia menjawab sendiri. Lice, Sharon, Garner, dan Zuhair keluar dari matriks. Teriak Kapten Kerlin, menyebabkan kerumunan menjadi ramai dan kaget. Lapisan, kelompok Glice, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Berdiri di samping Zhang Tai, Fatih Barli menjadi senang. Dia sedikit menyentuh Zhang Tai dengan satu kaki. Ya, kita akan melihat kesenangan. Maka kesenangan akan menimpaku, Zhang Tai berpikir dalam hati. Di bawah pengawasan semua orang, kelompok beranggotakan 4 orang, dipimpin oleh Glice, keluar dari formasi saat wajah mereka menjadi pucat. Orang pertama yang keluar adalah Sharon, orang yang melempar piring ke depan Zhang Tai. Pada saat yang sama, Sharon sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu dalam formasi matriks tempat Zhang Tai berdiri. Matanya dipenuhi dengan tatapan berbahaya. Zhang Tai hanya menatap Sharon dengan dingin. Bahkan sekarang pun, dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bagi sebagian lainnya, keputusan ini mungkin sulit dan menyakitkan. Namun, bagi Zhang Tai, itu adalah pilihan yang mudah. Sebelum menentukan pilihan, dia hanya menanyakan satu pertanyaan pada dirinya sendiri, pilihan manakah yang akan membuat orang tua saya bangga? Menanggapi panggilan Kapten Kerlin, kelompok beranggotakan 4 orang keluar dari formasi matriks. Saat mereka berdiri di peron, beberapa anggota penegak hukum langsung melepaskan baju zirah pelatihan kulit mereka. Memperlihatkan tubuh bagian atas mereka yang telanjang, sehingga membenarkan asumsi semua orang sebelumnya bahwa Kapten Kerlin ada di sini untuk mencambuk mereka.
Kapten Kerlin, saya yakin saya berhak mengetahui alasannya. Glaze menggeram ketika urat di dahinya menonjol ketika lengannya ditahan oleh dua anggota penegak hukum. Sesuai pasal 27, setiap siswa hendaknya membersihkan piring makannya dan menyerahkannya ke kantin setelah makan siang. Pelanggar aturan ini akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 2 kali. Menurut pasal 6, setiap siswa tidak boleh dengan sengaja merusak barang-barang umum. Pelanggar aturan ini akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 4 kali. Glaze, Sharon, Garner, dan Zuhair tidak menyerahkan piring makan mereka ke kafetaria. Mereka melemparkannya begitu saja ke dalam hutan kecil, oleh karena itu. Mereka telah melanggar 2 peraturan sekolah di atas. Sehingga mendorong keputusan saya untuk memberikan masing-masing 6 cambukan. Apakah saya jelas? Pria bermata satu itu dengan dingin menatap kelompok 4 orang yang dipimpin oleh Glaze. Alhasil, rombongan berempat itu kaget seperti disambar petir. Berdiri dalam formasi matriks, Zhang Tai dengan cermat mengamati ekspresi mereka. Setelah Kapten Kerlin selesai mencambuk kelompok Glaze, Zhang Tai menyadari bahwa 3 dari kelompok 4 tidak menatap ke arah Sharon, melainkan mereka melirik dari waktu ke waktu pada formasi matriks tempat Zhang Tai berdiri. Pada saat ini, Zhang Tai menyadari bahwa apa yang terjadi pada siang hari bukanlah suatu kebetulan, sebaliknya, hal itu sengaja direncanakan oleh kelompok ini untuk mempermalukannya. Karena mereka selalu nakal di sekolah dan biasanya mencari teman-teman yang pemalu untuk mencuci piring mereka sebelum mengembalikannya ke kafetaria setelah makan siang. Sharon tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditolak kali ini. Hal ini menjelaskan situasi saat ini. Begitu Zhang Tai menyadari hal ini, dia menjadi depresi, karena dia selalu berusaha bersikap rendah hati di sekolah. Tanpa disadari, dia telah menyinggung kelompok ini. Melihat cambuk kulit di tangan Kapten Kerlin, kelompok berempat menjadi pucat. Sepertinya dia ingin menambahkan sesuatu. Sharon berkata, Kapten Kerlin, ada yang ingin saya katakan. Menatap Sharon, yang sedang menelan ludahnya, Kapten Kerlin dengan dingin bergumam, silakan. Setelah makan siang, saya memberikan piring makan kami kepada orang lain. Di mana? Di hutan kecil di sebelah kafetaria. Bagaimana? Aku meletakkannya di depan pria itu. Di depannya? Di tanah atau di tangannya? Di tanah. Mengapa kamu meletakkannya di tanah di depannya? Aku membiarkan dia mencuci piring kita sebelum mengirimnya kembali. Mungkin karena kurang percaya diri di depan Kapten Kerlin, meski biasanya bersikap menantang, dia merendahkan suaranya. Apa yang orang itu katakan? Tidak ada. Dia tidak mengatakan apapun. Sharon tahu bahwa Zhang Tai berada di matriks terdekat dan bisa muncul kapan saja untuk membantah kebohongannya di depan umum, oleh karena itu. Dia tidak berani berbohong. Lalu apa yang terjadi? Kalau begitu, Sharon menatap Kapten Kerlin dengan sedih. Lalu aku pergi. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda mencoba mengatakan bahwa karena Anda melemparkan beberapa piring ke depannya dan dia mengabaikan perintah Anda untuk mencuci piring. Dialah yang harus dicambuk menggantikan Anda? Apakah Anda merasa dirugikan di mata Anda karena pria itu menolak perintah Anda? Apakah Anda merasa terhina? Apakah Anda merasa dia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi? Jika kamu melemparkan piringmu ke depanku, apakah itu berarti akulah orang yang harus dicambuk? Wajah pria bermata satu itu tanpa emosi. Namun, kata-katanya membuat pandangan kelompok Glaze semakin buruk. Mereka tidak berbicara lagi. Alasan yang bagus. Sayangnya, kamu tidak cukup kuat untuk menuliskan logika bajinganmu ke dalam hukum dan peraturan kota Blackhawk. Dengan senyuman dingin di wajahnya, dia menambahkan. Oleh karena itu, kamu pantas mendapatkan 6 cambukan. Setelah itu, semua siswa yang bersemangat dalam formasi matriks mulai menghargai seni hukuman yang dilakukan oleh pria bermata satu paling menakutkan di kota Blackhawk. Di mata para siswa, cambukannya selalu merupakan hukuman paling kejam dan mengerikan yang ada di Sekolah Menengah Nasional ke-7 di kota Blackhawk. Dia tidak akan menggunakan terlalu banyak kekuatan sampai pukulan terakhirnya, meski terasa sangat sakit, namun tidak melukai pembuluh darah, tulang, atau jeroan. Hari ini, semua siswa yang bersemangat mendengar 24 jeritan dan, seperti makan es loli, merasa segar kembali dengan apa yang telah terjadi. Kemudian kelompok beranggotakan 4 orang yang dipimpin oleh Glaze dibawa pergi dari taman bermain oleh anggota penegak hukum sekolah di bawah sorotan publik. Sayangnya, mereka pingsan. Itu sungguh keren. Setelah ditindas oleh kelompok beranggotakan 4 orang yang dipimpin oleh Glaze begitu lama, inilah yang dipikirkan oleh semua mahasiswa yang bersemangat. Meskipun Zhang Tai masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya, setelah istirahat pagi, dia mengertakkan gigi saat menyelesaikan latihan sore. Sore ini, tidak ada teriakan perang yang terdengar dari tempat latihan. Dibandingkan sebelumnya, semua siswa yang bersemangat lebih bersemangat. Saat istirahat, mereka berdiskusi tentang siapa pahlawannya. Sejak Glaze dipromosikan ke LV2, dia selalu nakal di sekolah, menyebabkan tidak ada yang berani menentangnya. Tanpa diduga, dia pernah mengalami kejadian seperti itu.
Kecuali Zhang Tai dan Barley, setiap anggota Hit Plain Brotherhood juga menjadi bersemangat. Zhang Tai sedang memikirkan bagaimana kelompok Glaze akan membalas dendam atas 24 cambukan yang harus mereka derita. Itu pasti akan membalas dendam dengan lebih ganas. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup buah tubuh besi nanti. Zhang Tai mengejek dirinya sendiri ketika dia memikirkannya tanpa daya. Fatih Barley juga tidak terlalu bersemangat, dia menjadi murung sejak mendengar kata-kata Sharon. Setiap anggota Hit Plain Brotherhood tahu bahwa Zhang Tai akan tinggal di hutan kecil setelah makan siang. Karena Barley pandai mengamati ekspresi orang lain. Dia mungkin telah menyadari sesuatu dari ekspresinya, sehingga Zhang Tai merasa bahwa Barley mungkin sudah tahu bahwa dialah yang dianggap sebagai pahlawan. Sepulang sekolah, Zhang Tai meminta anggota Hit Plain Brotherhood lainnya untuk menunggunya di ruang kelas sebentar. Dia kemudian memutuskan untuk dengan tenang menyatakan keputusannya. Apa? Big Head, kamu ingin meninggalkan persaudaraan Hit Plain kita? Doug menatap Zhang Tai dengan heran. Mengapa? Apa yang terjadi? Kami akan membantumu menjadi pria sejati minggu depan. Sama seperti Doug, Hista dan Sarwin juga kaget. Baghdad dipenuhi amarah saat dia mengepalkan tinjunya. Aku mungkin sudah terbiasa sendirian, jadi tolong hargai keputusanku. Sambil memaksakan senyum, Zhang Tai tidak mengatakan apapun saat dia berjalan keluar kelas, meninggalkan anggota Hit Plain Brotherhood di dalam kelas. Yang saling menatap kosong. Bajingan ini, aku seharusnya memukulnya sekali lagi. Baghdad dengan keras meninju dinding ruang kelas, mengakibatkan beberapa potongan batu kapur berjatuhan. Meskipun kami memperlakukannya sebagai saudara baik kami. Pak, Doug meludah ke arah pintu. Sepertinya dia sama sekali tidak ingin menjadi saudara kita. Apa yang salah? Sarwin memandang mereka. Bagaimana dia bisa begitu bodoh meninggalkan persaudaraan kita sebelum menikmati upacara kedewasaan? Hista tidak mengerti. Leith memutar matanya dan menatap Barley, yang diam dan menundukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa. Melihat tindakan Barley, mereka semua pun terdiam. Kemudian, Barley mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Saya sudah menyadarinya di taman bermain. Apa yang dilakukan Big Head benar-benar membuktikan penilaianku terhadapnya. Anda semua salah tentang dia. Dia meninggalkan persaudaraan kita karena dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi kita. Masalahnya, maksudmu, Sarwin sepertinya menyadarinya. Big Head adalah pahlawan itu. Dia adalah orang yang menolak mencuci piring makan untuk kelompok Glaze dan membuat mereka sangat menderita hari ini. Barley tiba-tiba menjelaskan, mengejutkan semua orang. Kelompok Glaze pasti akan membalas dendam padanya. Zhang Tai tidak ingin kita terlibat, itu sebabnya dia memilih untuk pergi. Barley melirik mereka satu persatu. Kelompok Glaze mungkin akan membalas dendam pada Big Head dan itu pasti akan sengit. Karena Big Head adalah salah satu persaudaraan kita, kita harus menanggung balas dendam bersamanya. Karena ini menyangkut kepentingan dan keselamatan pribadi kita, tidak seorang pun dapat mengambil keputusan untuk orang lain, oleh karena itu, saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika kita menghargai Big Head sebagai saudara kita, kita harus membalas dendam bersamanya. Jika tidak, kita semua aman dan bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kami akan mengangkat tangan untuk membuat keputusan akhir dalam 5 menit. Pada saat ini, setiap anggota Hit Plain Brotherhood terdiam. 5 menit kemudian, Barley menatap mereka dengan serius. Mereka yang setuju untuk menghadapi balas dendam bersama Big Head, angkat tangan. Yang lain saling memandang dan tidak ada yang berbicara. Yah, karena kalian semua diam, akulah yang pertama memutuskan. Meskipun Big Head mematahkan hidungku sebelumnya dan memberiku julukan, Mucus Mucilage, aku merasa dia benar, itu sebabnya. Doug mengernyitkan hidung. Saya ingin membantunya. Doug mengangkat tangannya. Apakah Glaze, petarung LV2, sehebat itu? Aku akan melampauinya cepat atau lambat. Baghdad dengan tenang mengangkat tangannya juga. Jika kita menelantarkan saudara kita hanya karena masalah kecil, bukankah itu berarti kita akan membubarkan persaudaraan kita di hadapan kesulitan yang lebih besar? Hista berbicara sambil mengangkat tangannya. Saya merasa orang ini selalu melakukan hal yang tidak terduga. Saya juga merasa dia adalah seseorang yang tidak akan melarikan diri di depan pencuri syal merah dan tidak akan pernah mendorong kita ke dalam masalah, seperti yang dia lakukan hari ini. Dia mungkin punya solusinya. Karena itulah aku lega mempunyai saudara seperti dia. Mengatakan ini, Leith mengangkat bahunya dan mengangkat tangannya. Karena kalian semua telah memutuskan untuk berdiri di sisi Zhang Tai, tidak mungkin aku bisa mundur sekarang. Dan bukankah kalian semua merasa keren hari ini? Sarwin tersenyum malu-malu dan mengangkat tangannya juga. Saat semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Barley yang tampak serius, dia akhirnya menunjukkan senyuman cemerlang dan mengangkat tangannya. Jika persaudaraan kita ingin mendapatkan pijakan di kota Black Hot, maka kelompok Glaze akan menjadi pencapaian pertama kita. Jika kita tidak menghadapi masalah bersama-sama, bagaimana kita bisa disebut saudara? Kalau kita tidak mengalami cobaan ini bersama-sama, bagaimana kita bisa disebut saudara?
Omong-omong, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Big Head. Saya sudah lama menginginkan kesempatan untuk menguji kesetiaan kami kepada Hit Plane Brotherhood, dan tanpa diduga. Inilah kesempatannya. Para anggota saling menatap saat mata mereka perlahan berkilauan. Melalui pilihan yang sulit dan bulat ini, mereka semua merasa lebih dekat satu sama lain. Dipenuhi dengan keberanian dan kepercayaan diri, masing-masing dari mereka merasakan kehangatan di sekujur tubuh mereka. Apa slogan persaudaraan kita? Melihat semua orang menjadi semakin ambisius, Barley berteriak. Naik pesawat, seru Doug. Pada saat yang sama, semua orang berbalik dan memelototinya. Doug langsung merasa bahwa lelucon ini tidak pantas dan membuat dirinya menyusut. Sekali lagi, slogan kami adalah, Barley berteriak lagi, siapapun yang menyusahkan saudara-saudara kita akan mendapat masalah. Para siswa yang bersemangat itu menggeram serempak. Kastil Besi Hitam bab 40, Plot dan Racun Tikus. Zhang Tai tidak tahu apa yang terjadi di ruang kelas setelah dia pergi. Karena dia sudah keluar dari gerbang sekolah menengah nasional ke-7 saat itu. Hidup terkadang malang seperti ini. Saat Anda sedang duduk di bawah pohon dalam keadaan linglung, tiba-tiba seseorang melemparkan beberapa piring berantakan ke depan Anda. Akibatnya, Anda harus membuat pilihan, menjadi pencuci piring yang tidak dibayar atau dipukuli sampai mati. Sial, kata-kata pria bermata satu itu benar, saat berhadapan dengan seseorang, jika kamu menolak permintaannya, maka mereka akan merasa kamu menghinanya. Bahkan sekarang, aku akan menghinamu. Mari kita lihat apakah kamu berani menggigitku atau tidak. Saat dia keluar dari gerbang sekolah, Zhang Tai secara tidak sengaja bertemu dengan pria bermata satu. Tentu saja, karena sepertinya keduanya harus berjalan di jalan yang sama untuk sementara waktu, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya dan melewatinya. Kapten Kerlin, apakah Anda akan pergi ke klub pertarungan? Zhang Tai mengambil inisiatif dan menyapanya, karena bukan rahasia lagi bahwa Kapten Kerlin adalah pelatih paruh waktu di Iron Torrents Fighting Club. Kapten Kerlin tahu bahwa Zhang Tai tampil bagus kemarin di klub pertarungan. Oleh karena itu dia merasa Zhang Tai cukup jantan karena kesannya terhadap dirinya mulai membaik. Dia merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Ya, aku menuju ke klub pertarungan. Kudengar kamu punya pekerjaan paruh waktu lagi di toko kelontong? Kapten Kerlin tidak punya firasat bahwa Zhang Tai adalah pahlawan itu dan dia juga tidak tertarik. Bagi Kapten Kerlin, dia percaya bahwa setiap orang harus menjaga dirinya sendiri. Bahkan sekarang ketika sang pahlawan berani membuat masalah dengan kelompok Glice, dia harusnya berani dan menghadapinya. Selain itu, banyak sekali siswa di sekolah dan Kapten Kerlin bukan pengasuh mereka. Zhang Tai tahu temperamen pria bermata satu, oleh karena itu, dia tidak menyebutkan apa yang terjadi pada siang hari. Sebaliknya, dia membicarakan hal lain dengan Kapten Kerlin. Ya, itu diperkenalkan kepadaku oleh keluargaku. Saya sudah lama bekerja di sana. Bagaimana perasaanmu bekerja di sana? Bosnya baik, dan saya bisa belajar banyak. Mereka terus berbicara dan berjalan dengan cara ini. Ketika mereka sudah jauh, kelompok Glice muncul dari balik pohon dekat gerbang sekolah dengan sedih. Melihat punggung Zhang Tai dan Kapten Kerlin, mereka mengertakkan gigi. Apa-apaan ini? Pria itu berjalan sangat dekat dengan pria bermata satu itu. Sepertinya mereka sangat dekat, Sharon berkata dengan sedih. Zhang Tai memanfaatkan kesempatan Glice untuk tampil di depan Nona Daina, jadi Glice ingin membalas dendam padanya. Ini menjelaskan apa yang terjadi pada siang hari. Dalam benak Glice, dia seharusnya menjadi satu-satunya bintang di sekolah menengah nasional ke-7. Ini adalah tahap paling kritis yang menentukan masa depannya, dan tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Tentu saja, dia pikir akan mudah untuk menindas seseorang yang lebih lemah darinya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhang Tai akan menolak, sehingga mengakibatkan mereka menderita di sore hari yang paling gelap dalam hidup mereka. Mendengar perkataan Sharon, semua orang mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dari luka cambuk baru di punggung mereka muncul rasa sakit yang tajam seperti menggosok garam pada luka, mengingatkan mereka akan penghinaan yang mereka derita. Jika kita menghadapi orang ini, Kapten Kerlin pasti akan membantunya. Dia mungkin menolak untuk mendengarkan perintah kami pada siang hari karena dia menemukan seseorang yang dapat diandalkan, Kapten Kerlin. Kita harus merencanakannya dengan baik sebelum menjebaknya. Garner mengeluh keras. Begitu dia meninggalkan sekolah, Kapten Kerlin tidak akan menemukan bukti apapun. Kita akan punya lebih dari cukup waktu untuk menghadapinya. Zuhair mencibir. Apa rencanamu? Sharon bertanya pada Zuhair. Zuhair melihat sekeliling. Yang lain langsung merasa rencana itu pasti menakutkan. Maka, mereka kembali ke balik pohon dan mendengarkan rencana Zuhair. Jika kita melakukan ini, hasilnya akan sulit dikendalikan. Zuhair memandang Glice dan menunggu keputusan terakhirnya. Bukankah ini agak berlebihan? Saya hanya ingin mengalahkannya dengan keras. Lagi pula, kita adalah teman sekelas, dan rencana ini mungkin akan membunuhnya. Garner, yang jelas terkejut dengan rencana Zuhair, terhuyung. Apa yang salah? Garner, kamu ingin mundur?
Sharon menatapnya dengan dingin. Apakah luka di punggungmu sudah pulih secepat ini? Garner, kamu masih naif. Teman sekelas tidak ada artinya di zaman ini. Zuhair mencibir. Maksudku. Sebelum Garner selesai menjelaskan, lehernya sudah dicengkeram erat oleh salah satu tangan Glyce. Perbedaan fisik yang sangat besar antara Glyce, petarung LV2, dan siswa biasa terlihat jelas. Kaki Garner sudah berada di udara saat wajahnya berangsur-angsur memerah, perlahan menunjukkan ekspresi sedih. Apa yang perlu dijelaskan? Glyce mencibir. Garner merasa semakin sulit bernapas saat dia berjuang sambil melambaikan tangannya dengan putus asa. Glyce kemudian mengendurkan tangannya, mengakibatkan Garner berlutut di tanah sambil terbatuk-batuk. Jadi kami telah membuat keputusan akhir. Dia akan punya waktu beberapa hari untuk pamer. Selama pelatihan bertahan, aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Glyce menunjukkan ekspresi yang menakutkan dan kejam. Ketiga orang di sampingnya menunjukkan senyuman cabul, entah dengan tulus atau dengan enggan. Lalu bagaimana jika hasilnya tidak terkendali? Skenario terburuknya, kematian seorang anak berambut hitam yang tidak dipedulikan siapapun. Kematian terjadi setiap hari di kota Black Hawk. Zhang Tai biasanya menyebut mereka siswa yang bersemangat di sekolah karena dia merasa semua orang seusianya di sekolah menengah nasional ke-7 seperti anak sapi yang bertelanjang dada, namun dia tidak pernah berpikir bahwa ada siswa yang benar-benar tidak memiliki emosi seperti mereka. Ketika Zhang Tai memasuki toko kelontong, dia menemukan Donder sedang sibuk menyapa 3 tamu sekaligus. Saat melihat Zhang Tai, Donder jelas menghela nafas lega. Tunjukkan pada mereka racun tikus yang kuat, kami, kata Donder kepada Zhang Tai. Beberapa menit kemudian, ketiga tamu itu pergi. Donder kemudian menghitung koin emas itu sambil tersenyum lebar. Zhang Tai menyadari bahwa jumlah hakim dan tentara yang berpatroli di sekitar stasiun kereta api telah meningkat sejak pesan mengenai pencuri syal merah menyebar. Meskipun berita ini tersebar, toko kelontong Donder telah menerima lebih banyak tamu dibandingkan sebelumnya, setidaknya 20% lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Berbagai barang, bahkan barang bekas untuk berbuat maksiat, laris manis. Di antara buku terlaris, racun tikus yang ampuh memiliki volume penjualan tertinggi. Dikatakan bahwa racun tikus yang kuat adalah bahan mentah dari senjata yang paling menakutkan. Sebelum bencana terjadi, siapapun yang berada di dekatnya akan membahayakan nyawanya, meskipun hanya berada di dalam ruangan yang sama. Guru-gurunya mengatakan bahwa itu disebut zat radioaktif sebelum bencana terjadi. Malapetaka dan partikel misterius yang dibawa oleh bintang Tuhanlah yang membiarkan zat radioaktif kehilangan energi radioaktifnya dan membuat sifat dasarnya berubah. Akibatnya, mereka tidak bisa lagi digunakan untuk memproduksi senjata yang paling mengerikan. Namun, sifat racunnya tetap terjaga. Sebelum bencana besar, masyarakat memerlukan cara yang sangat canggih untuk mengekstraksi zat tersebut, namun setelah bencana besar, banyak orang menemukan zat tersebut di antara biji di bawah tanah karena pergerakan geografis yang besar. Biji mineral alami yang mematikan disebut toko monster dan sangat beracun setelah digiling menjadi bubuk. Dalam sejarah koridor klan manusia Black Sun, racun tikus ini digunakan oleh organisasi jahat untuk memicu peristiwa jahat yang menyebabkan hampir 10.000 orang terluka atau meninggal. Oleh karena itu, di antara peraturan resmi di kota Black Hawk, substansi ini diatur secara khusus. Faktanya, bagi para petualang dan pionir profesional yang berusaha menjelajahi daratan dan menemukan tempat tinggal baru bagi manusia, zat ini adalah senjata tajam melawan binatang dan monster ajaib tingkat rendah. Dengan menambahkan sedikit racun tikus pada umpan sederhana mereka, beberapa binatang ajaib dapat dikirim ke kematian mereka. Setelah diekstraksi, racunnya bisa dioleskan ke senjata, membuatnya lebih kuat. Itu sebabnya zat tersebut tidak pernah bisa dilarang sepenuhnya. Meskipun dilarang untuk menjualnya di toko biasa, pemerintah kota Black Hawk hanya menutup mata terhadap hal tersebut, karena mereka tidak dapat sepenuhnya melarangnya. Orang menamakannya racun tikus agar bisa diiklankan dengan baik di depan umum. Tentu saja, itu bisa ditemukan di toko kelontong di sekitar stasiun kereta api yang dilalui penumpang dari semua lapisan masyarakat. Donder menjual racun tikus yang asli dan apa yang disebut racun tikus yang tidak hanya dapat membunuh tikus-tikus di rumah tetapi juga membunuh tikus-tikus besar yang bermutasi dan menakutkan di luar gerbang kota. Zat ini tidak berwarna dan tidak berasa. Tanpa menggunakan sarana khusus atau mencapai setidaknya LV10. Tingkat di mana seseorang akan mengembangkan indera yang sangat tajam dan dapat menggunakan observasi spiritual, tidak ada manusia atau binatang ajaib yang dapat menyadarinya. Betapa menakutkannya racun tikus yang kuat ini. Sejak jam malam di kota Black Hawk diberlakukan dengan harapan untuk melindungi penduduknya dari pencuri syal merah. Penjualan serta harga racun tikus yang kuat di toko kelontong Donder telah meningkat dari 5 menjadi 6 botol per botol. Bulan dengan harga 75 perak per botol hingga lebih dari 3 atau 5 botol per hari dengan 1 emas per botol.
Sebagian besar pembelinya adalah rakyat jelata. Memikirkan apa yang terjadi di sekolah hari ini dan kemungkinan balas dendamnya, Zhang Tai menjadi sedih.